Koordinat. Ekspresi Yin Weiliang menunjukkan sedikit kesombongan, dan dia kembali ke sifat aslinya lagi, dengan kesombongan dan keangkuhan di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Yin Weiliang, Wei Hong menunjukkan sedikit kesadaran. Selain batu roh yang tak terhitung jumlahnya, hal terpenting yang harus dipersiapkan untuk susunan teleportasi adalah koordinatnya. Wei Hong percaya bahwa selain tidak dapat diandalkan seperti guk-guk mati, susunan teleportasi sebenarnya dapat memindahkan seseorang dari utara ke selatan. Namun, banyak ahli jimat yang tahu cara membangun susunan teleportasi tidak akan setidak dapat diandalkan itu. Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan di hatinya. Sebelumnya, ia telah memikirkan cara untuk pergi ke benua Ibel, karena ia tidak tahu koordinat benua Ibel. Oleh karena itu, formasi yang dibentuk oleh Cyber tidak akan berguna sama sekali. Saudara Yin, bisakah kau memberiku koordinat benua Ibel? Aku akan memberimu hadiah besar. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, menatap Yin Weiliang, dan berkata dengan suara berat. Desir, Yin Weiliang melambaikan tangannya sedikit, dan sebuah batu roh terbang langsung ke tangan Wei Hong. Di batu roh itu terukir sebuah tiket ke benua Ibel. Yin Weiliang berkata dengan tenang, kau menyelamatkan hidupku, aku akan memberimu koordinatnya, dan kita akan impas. Lagi pula, aku melakukan ini untuk membantu Duan Tianlei di masa depan. Oke, cukup. Lain kali kita bertemu, aku akan tetap mengatakan hal yang sama, aku pasti akan menamparmu sampai mati. Sementara Wei Hong masih linglung, Ling Weiliang berdiri diam-diam, dengan tatapan dingin di matanya, mengucapkan kata-kata yang meminta untuk dipukuli, lalu pergi diam-diam. Melihat kepergian Yin Weiliang, Wei Hong menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang ini akan menderita cepat atau lambat, dan itu pasti karena mulutnya. Wei Hong bergumam, Seber, kalau kamu mau mengukir susunan teleportasi di koordinat ini, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan? Tidak dapat menahan kegembiraannya, Wei Hong memanggil Seber dan berkata dengan suara berat. 5 miliar. Tanpa memutar matanya, Seber berbicara langsung. Aku akan bertanya sekali lagi, berapa banyak batu roh yang kau butuhkan? Wei Hong Qiang menahan keinginan untuk membasmi, seluruh tubuhnya seakan-akan akan meledak, lalu ia berteriak. 3,5 miliar. Seber mengedipkan mata kanannya sedikit lalu berkata lagi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Wei Hong tak kuasa menahan diri lagi dan menendang Seber. Lolongan Seber terdengar di udara. Saat itulah Wei Hong mulai memperhatikan lantai 5. Dibandingkan dengan 4 lantai di bawahnya, lantai 5 tampak luar biasa bersih. Ya, memang bersih, dengan langit biru bersih, awan putih bersih, dan bahkan lantainya pun bersih tanpa noda. Untuk apa level ini? Wei Hong diam-diam mengerutkan kening, tetapi Seber masih meraung-raung di samping Wei Hong. Jelas, ia ingin bernegosiasi dengan Wei Hong. Wei Hong tidak ingin lagi memperhatikan Seber. Orang ini orang menyebalkan dan harus diungkap ke publik. Mencicit, mencicit, mencicit. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan di kejauhan, dan Wei Hong hanya melihat suara seperti teriakan tikus. Langit yang tadinya bersih dan putih, tiba-tiba menjadi gelap, dan tampak seperti langit yang dipenuhi belalang. Pada saat itu, mereka semua tiba-tiba muncul. Melihat benda-benda ini, wajah Wei Hong sedikit berubah. Makhluk-makhluk yang tampak seperti serangga ini semuanya dikelilingi oleh perisai energi, dan Wei Hong dapat dengan jelas melihat bahwa setiap perisai energi ini sangat ganas, dengan taring dan cakar yang terbuka, seolah-olah ingin menghancurkan Wei Hong berkeping-keping. Desir, desir, desir. Saat Wei Hong linglung, perisai energi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, mengeluarkan jeritan tajam dan menyerangnya. Wei Hong menyadari bahwa ia tidak punya cara lain selain bertarung dengan kekuatan jiwanya, karena ia tidak bisa menggunakan energi bela dirinya sama sekali. Lantai ini sebenarnya seperti ini. Wei Hong juga tertegun, dan ia kembali memadatkan jiwanya. Jiwa yang muncul juga merupakan kura-kura hitam, yang membungkus Wei Hong sepenuhnya. Namun, jiwa-jiwa yang seperti belalang ini bertabrakan dengan penghalang yang dibentuk oleh Wei Hong. Ledakan, tabrakan dahsyat itu bagaikan gempa bumi, dan seluruh ruang runtuh. Perisai jiwa kura-kura hitam Wei Hong meraung, tetapi ketika hendak dihancurkan, tiba-tiba ia bangkit kembali dan mencapai titik puncaknya. Mengaum, tubuh kura-kura hitam, yang sekokoh tubuh manusia, meraung marah saat itu. Area di sekitar Wei Hong langsung terbungkus dalam sekejap, dan seluruh ruang terbuka untuk mengepung Wei Hong. Ledakan, 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 perisai energi di sekelilingnya semakin banyak, dan dengan tabrakan yang berulang, bahkan dengan kekuatan jiwa Wei Hong, ia merasa sedikit lemah. Namun, ekspresi Wei Hong tiba-tiba berubah aneh.
Ketika perisai energi belalang ini ditembus, mereka pun musnah ke dalam kehampaan. Setelah musnah, seberkas kekuatan jiwa yang tak terlihat oleh mata terbuka diserap oleh Wei Hong. Seiring berjalannya waktu, jiwa Wei Hong tidak melemah, melainkan justru menguat. Penemuan ini membuat Wei Hong bahagia. Ia memahami arti dari tingkat kelima. Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak lagi cemas dan duduk bersila di tanah. 2 jam kemudian, ketika gelombang serangan terakhir menghantam perisai energi Wei Hong, semua belalang menghilang dengan tenang. Langit masih biru dengan awan putih seperti biasa, dan sebuah pintu tak terlihat muncul di hadapan Wei Hong. Lapisan kelima hanya untuk pertahanan, jadi lapisan keenam seharusnya untuk serangan. Seperti dugaan Wei Hong, lantai 6 utamanya merupakan metode serangan kekuatan jiwa. 2 jam kemudian, Wei Hong langsung melewati lantai 6. Lantai 7 dan 8 berikutnya masing-masing digunakan untuk dekomposisi dan fusi kekuatan jiwa. Wei Hong harus mengagumi metode Menara Lingjue. Mungkin, Menara Lingjue lebih digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa para murid. Setiap level berbeda dari level sebelumnya, dan dapat meningkatkan kultivasi jiwa seseorang secara diam-diam. Ini sempurna bagi para pejuang yang berfokus pada kultivasi jiwa. Saat Wei Hong menyempurnakan fusi kekuatan jiwa di lantai 8, sosok-sosok melesat keluar dari luar Menara Lingjue. Begitu Yin Weiliang keluar, mata lelaki tua itu berbinar gembira. Jika Tuan Muda benar-benar mendapat masalah, ia pasti malu untuk kembali. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, mata Yin Weiliang pun memancarkan kehangatan. Namun, ketika melihat dua orang itu keluar dari belakang, raut wajah Yin Weiliang berubah dingin. Sekte ilusi, kan aku sudah mencatatnya. Setelah kau keluar, kau bisa berharap aku akan memburumu tanpa henti. Aku akan menunggumu. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Dengan banyaknya prajurit yang mengawasi, Ye Fan tidak mungkin membiarkan momentum sektenya melemah. Guru, apa yang terjadi? Tanya lelaki tua itu dengan suara rendah. Bukan apa-apa, sekte ilusi sebenarnya ada di dalam, dan 4 dari mereka mengepung dan membasmiku. Kalau bukan karena Wei Hong, aku mungkin sudah mati di sana. Yin Weiliang tidak merendahkan suaranya, melainkan berteriak dingin. Apa mendengar kata-kata Yin Weiliang, mata lelaki tua itu berkilat penuh niat membasmi, tetapi ia tidak bergerak. Sebaliknya, ia menatap Ye Fan dan pria lainnya, lalu berteriak dengan marah, kalian, sekte pantom, berani sekali. Liu, ayo pergi. Ye Fan menyadari bahwa tempat ini tidak lagi cocok untuknya. Niat membasmi terpancar di matanya, dan niat membasmi di wajahnya yang buruk rupa semakin kuat saat ia menatap Yin Weiliang, yang sama sekali tidak berkurang. Dia dikepung dan diserang oleh Ye Fan dan keempat rekannya, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya. Yin Weiliang terlalu kuat. Bukan hanya dia, Wei Hong juga ada di dalam, dan sepertinya Wei Hong pasti telah menyinggung sekte hantu. Siapa bilang tidak kali ini, ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Wei Hong baik-baik saja selama berhari-hari, dan dia bahkan datang ke sini. Ketika beberapa prajurit di sekitar mendengar percakapan antara Yin Weiliang dan Ye Fan, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka mulai berdiskusi dengan sengit. Tuan Muda, pria tua itu menatap Yin Weiliang, juga dipenuhi banyak keraguan di benaknya. Entahlah, Wei Hong, Zhang An, bukan itu intinya. Yang penting sekarang, Duan Tianlei mungkin masih hidup. Yin Weiliang tidak repot-repot mengatakan apapun saat ini, melainkan menatap lelaki tua itu dan berkata dengan suara rendah. Apa Duan Tianlei masih hidup? Mata lelaki tua Zhang An menampakkan ketidakpercayaan, dan dia berbicara dengan sedikit gagap. Yin Weiliang mungkin hanya mendengar legenda itu, jadi meskipun ia waspada, ia hanya sedikit berhati-hati. Namun Zhang An berbeda, Zhang An dan Duan Tianlei hidup di era yang sama. Meskipun kultivasinya sekarang mengerikan, ia bahkan bukan seekor semut di depan Duan Tianlei saat itu. Karena itu, ketika ia mendengar kata-kata Yin Weiliang, ekspresinya sedikit tak terkendali. Tuan Muda, ada apa? Zhang An menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara berat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yin Weiliang, Zhang An menghela napas. Benar, Duan Tianlei pasti masih hidup. Si cabul itu, si penjahat itu, bagaimana mungkin dia mati? Kau melakukan hal yang benar, kau melakukan hal yang benar. Seharusnya kau memberi mereka koordinatnya. Sepertinya setelah kita kembali, sekte Luoxia kita harus menyesuaikan tindakan balasannya terhadap sekte Yanyun. Melihat ekspresi Zhang An, Yin Weiliang semakin terkejut. Meskipun Zhang An memanggilnya Tuan Muda, dia tidak pernah berani bersikap tidak hormat kepada Zhang An. Di seluruh sekte Luoxia, Zhang An dihormati.
Tapi mengapa dia kehilangan ketenangannya seperti ini ketika mendengar Duan Tianlei? Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Tuan. Setelah kita keluar dari Sekte Hantu, kita akan pergi dan memberi mereka pelajaran. Lalu, kita akan segera kembali. Mereka sudah mengincar generasi muda Sekte Yanyun, dan kita mungkin harus memusnahkan mereka. Jika kita kembali terlalu lambat, sekte kita juga akan terlibat langsung. Jika Duan Tianlei benar-benar kembali, aku khawatir akan terjadi badai berdarah. Pada saat ini, Zhang An semakin takut semakin memikirkannya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung menarik Yin Weiliang dan hendak pergi. Aku baru sampai lantai 8. Bisakah kau sampai lantai 9, gumam Yin Weiliang. Membayangkan dirinya dipeluk Wei Hong, wajahnya sedikit memerah sesaat. Saat ini, Wei Hong tidak tahu bahwa ucapannya yang tidak disengaja akan membawa beberapa peluang bagi Yan Yunmen, dan bahkan mungkin mengubah situasi di benua Ibel. Jika dia tahu, Wei Hong mungkin akan sangat berterima kasih. Dia hanya berpikir bahwa situasinya sangat buruk, tetapi dia tidak menyangka bahwa situasi Yan Yunmen akan seburuk yang seharusnya. Tetapi Wei Hong sudah berada di lantai 8 saat ini, mencapai momen kritis. Lelehkan itu untukku. Ekspresi Wei Hong menjadi sangat ganas, dan ia berteriak dengan marah. Di langit, tampak seolah-olah jiwa-jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Mereka tak lain adalah klon jiwa Wei Hong. Ketika Wei Hong mengerahkan kekuatan jiwanya, dalam sekejap, ia berubah menjadi klon-klon yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa ujian tingkat ke-8 adalah menggabungkan semua klon jiwa yang meledak menjadi satu. Ini membutuhkan kekuatan jiwa dan daya tahan yang kuat. Wei Hong tidak tahu apakah orang lain pernah melakukan ini sebelumnya. Ia bahkan menduga banyak prajurit yang terpukul mundur di lantai 8. Ternyata, tebakan Wei Hong benar. Bahkan Ling Weiliang, yang telah berlatih teknik spiritual sejak awal, hanya bertahan selama setengah jam di lantai 8 sebelum akhirnya terhempas. Pada saat ini, Wei Hong menggertakkan giginya dan meraung marah. Badai tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya tersedot dari jauh ke sekitar Wei Hong, berputar kencang seperti pencekik, menghancurkan semua jiwa, dan kemudian, satu persatu, mereka melekatkan diri pada penghalang Wei Hong. Ledakan. Ekspresi Wei Hong semakin mengerikan. Jika ada seseorang di sini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Sulit membayangkan kekuatan jiwa saja bisa menghasilkan kekuatan penghancur sebesar itu. Di langit, sebuah pilar tinggi seperti tornado menjulang tinggi. Waktu berlalu perlahan, dan seluruh ruang hancur berkeping-keping. Di langit, jumlah klon jiwa semakin sedikit, dan semuanya dihancurkan oleh kekuatan yang melahap. Diiringi rotasi yang dahsyat, klon jiwa Wei Hong di langit akhirnya menyatu dengan tenang. Kondensat untukku. Wei Hong menjerit dalam-dalam, dan terdengar suara dentuman keras, dan terlihat bahwa kekuatan jiwa Wei Hong telah dipadatkan secara diam-diam. Pada saat ini, Wei Hong juga menarik napas panjang, dan seluruh tubuhnya meregang. Di langit, sebuah tangga batu yang seolah turun dari langit muncul di hadapan Wei Hong. Naik tangga, Wei Hong tersenyum tipis, lalu melangkah menuju tangga batu. Begitu Wei Hong melangkah, sebelum melangkah, ia dan tangga batu itu lenyap dari tempatnya. Ini, ketika ia muncul kembali, Wei Hong menatap situasi di depannya dengan ekspresi terkejut. Ia tak pernah menyangka lantai 9 ternyata adalah perpustakaan. Saat itu, terdengar suara samar, "Apa kau terkejut?" Wei Hong terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berwibawa sedang menatapnya sambil tersenyum. Wei Hong menenangkan diri dan terkekeh, "Betapapun besarnya kecelakaan ini, aku tidak akan terkejut." Haha, benar juga. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya ada yang datang ke sini. Kupikir Sekte Roh Api sudah melupakan kita. Pria tua yang anggun itu tertawa dan jelas sangat senang ada yang bisa datang ke sini. Ini, Wei Hong sedikit tertegun mendengar kata-kata lelaki tua itu, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Menara-menara spiritual ini sebenarnya lebih seperti sangkar, dan orang-orang seperti mereka tidak tahu perubahan dunia luar, dan mereka berpikir bahwa dunia luar tidak akan pernah berubah, sama seperti dunia dalam. Sudah lama sekali tidak ada yang datang, dan akhirnya ada yang datang. Jangan pikir aku mengomel, bicaralah sebentar saja. Pria tua yang anggun itu seperti anak kecil. Ia meraih Wei Hong dan melambaikan tangannya pelan. Kemudian meja, kursi, dan bahkan teh pun muncul dengan tenang. Semuanya tampak pekat, dan ada beberapa sosok ilusi yang sedang menuangkan teh. Orang tua ini sangat kuat. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Selama percakapan dengan lelaki tua itu,
Wei Hong mengerti bahwa ternyata seluruh menara Lingjue mereka dibangun oleh leluhur generasi pertama Sekte Huo Ling, yang telah mengorbankan darah dan energinya seumur hidup. Setiap lantai adalah dunia kecil. Orang-orang di dunia itu tidak bisa keluar, dan orang-orang dari luar yang masuk akan diteleportasi keluar jika mereka tidak bisa melewatinya. Selama percakapan, Wei Hong merasa bimbang. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya kepada lelaki tua itu berulang kali, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, Wei Hong menggertakkan giginya dan berkata, "Senior, Sekte Roh Api sebenarnya telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Kali ini, kita semua adalah kekuatan dari berbagai tempat, dan kita di sini untuk harta karun roh." "Haha, aku tahu." Yang mengejutkan Wei Hong adalah lelaki tua itu tersenyum pahit dan berbicara. "Aku sudah tahu dari obrolanmu, tapi aku hanya tidak ingin mempercayainya. Meskipun kita semua dipahat oleh leluhur generasi pertama dan tidak bisa pergi, dan bahkan jika kita meninggalkan menara Lingjue, kita akan mati, tetapi kita masih memiliki perasaan untuk Huo Lingmen, dan mereka tidak akan pergi tanpa melihat kita selama puluhan ribu tahun." "Haha, sudahlah, zaman memang telah berubah." Pria tua itu melambaikan tangannya sedikit dan tersenyum. "Kalian boleh menjelajahi perpustakaan di sini sesuka hati. Buku-buku di sini tidak boleh dibawa keluar, tapi kalian boleh membacanya di sini selama 1 jam. Setelah 1 jam, menara Lingjue akan ditutup. Aku punya firasat kali ini, aku khawatir menara Lingjue telah menyelesaikan misinya dan akhirnya akan lenyap." Setelah pria tua yang anggun itu selesai berbicara, ia menghilang dengan tenang, hanya menyisakan desahan. Wei Hong tidak berkata apa-apa saat itu. Ia hanya punya waktu 1 jam, dan selama 1 jam itu, Wei Hong membaca buku-buku ini dengan khusyuk. Buku-buku ini berisi hampir seluruh fondasi Sekte Roh Api, rahasia jiwa, dan berbagai metode kultivasi. Wei Hong tidak memilih untuk memahami, melainkan menghafalnya dan menunggu untuk mengamatinya nanti ketika ia punya waktu. Dalam 1 jam, Wei Hong hanya membaca kurang dari 1/10.000 dari seluruh isi perpustakaan, tetapi Wei Hong sudah merasa sangat puas. Pengembangan keterampilan jiwa ini sudah cukup bagi Wei Hong. Dengan tenang, lelaki tua itu muncul kembali, menatap Wei Hong, dan mendesah, "Baiklah, anak muda, saatnya kau pergi, pergilah." Seberkas cahaya menerpa Wei Hong dan melemparkannya keluar. Ketika Wei Hong keluar, ia mendapati banyak orang di sekitarnya telah terhempas keluar. Namun, mereka bukan terhempas dari menara Lingjue, melainkan dari pegunungan. Ledakan. Melihat pegunungan ini, Sekte Roh Api benar-benar tenggelam ke dalam tanah dan lenyap. Semua orang tampak memikirkan sesuatu. Jelas, mereka semua diuntungkan oleh hal ini. Melihat sekeliling, Wei Hong tidak melihat Yin Weiliang dan orang-orang dari Sekte Hantu. "Sial, aku cukup hebat. Aku telah menyadari teknik rahasia spiritual. Ya, sayang sekali aku tidak mendapatkan apapun di menara keterampilan spiritual. Berpuaslah, pada dasarnya aku tidak punya apa-apa." Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi Wei Hong tidak peduli. Saat ini, ia siap untuk segera pergi ke Yuhuayuan. Sudah waktunya untuk kembali. Meskipun masih pagi, Wei Hong tetap harus kembali ke Yan Kuan Yu untuk berbaring. Setelah mencapai kesepakatan dengan Cyber untuk 500 juta batu roh, ia berada di Mutiara Pluto, membantu Wei Hong mengukir formasi dengan tenang. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa bahkan dengan 500 juta batu roh, guk-guk mati ini seharusnya menghasilkan banyak uang. 5 miliar, 10 kali lipat jumlahnya. Wei Hong pada dasarnya terlalu malas untuk berkomentar tentang guk-guk mati itu. Akhirnya, Wei Hong menambahkan 200 juta lagi dan meminta Seber untuk mengukir formasi dengan baik dan tidak membiarkannya tersesat lagi. "Jangan khawatir, ukiranku pasti tidak akan meleset. Lagi pula, Nak, aku bisa membantumu mengukir susunan teleportasi yang akan membawamu langsung kembali ke Yuhuayuan." Seber tersenyum bangga. Dia sudah tahu koordinat Yuhuayuan, jadi itu sama sekali tidak sulit. "Baiklah, kalau begitu cepatlah. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama." Mendengar kata-kata Saibo, Wei Hong sangat gembira. Kalau tidak, ia akan diburu oleh hampir semua pasukan di benua Tianfeng, dan akan sulit baginya untuk pergi. Namun, Wei Hong sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan suara berat, "Guk-guk mati, cepatlah, aku masih harus pergi ke Gua Yichangyun. Orang pembawa sial, Nak, Gua Yunsan masih jauh dari sini. Semua pasukan sedang mencarimu sekarang. Kau yakin mau pergi?" Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Seber tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak keras. "Tidak, istriku ada di sana.
Aku harus pergi. Wei Hong berkata dengan enteng bahwa ini juga wanita kedua dalam kehidupannya dulu dan sekarang. Tentu saja, ini adalah wanita pertama yang merenggut keperawanannya. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Saber tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dengan cepat dan berkonsentrasi mengukir formasi. Kalau tidak, ketika semua orang berbondong-bondong masuk, Wei Hong pasti akan benar-benar mati. Wei Hong tidak lagi memperhatikan Saber, melainkan terbang cepat menuju Gua Yunsan. Namun, yang tidak diduga Wei Hong adalah setengah hari kemudian, seluruh benua Tianfeng tiba-tiba bergejolak, dan seseorang tiba di gerbang Sekte Pantom. Kekuatan macam apa Sekte Pantom itu? Sekte ini adalah puncak benua Tianfeng, tetapi mereka dihajar habis-habisan, dan banyak anggota Sekte Pantom terbasmi. Pada akhirnya, pemimpin Sekte Pantom dan banyak tetua agung merasa khawatir. Akhirnya, pria itu mengandalkan formasi dan pergi diam-diam, tetapi hanya meninggalkan satu kalimat, "Kau ingin membasmiku, Yin Weiliang, ini hanya pelajaran. Lain kali aku, Yin Weiliang, datang, aku akan menghancurkan sektemu." Suara arogan dan mendominasi itu hampir seketika membuat seluruh benua Tianfeng mendidih. Pertama, mereka diprovokasi oleh Wei Hong, lalu mereka dihajar habis-habisan oleh Yin Weiliang. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pantom telah kehilangan seluruh mukanya. Kali ini, Sekte Pantom benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang harus disalahkan ini karena Sekte Pantom terlalu arogan di masa lalu? Haha, benar juga. Yin Weiliang memang terlalu sombong, tapi dia mengendalikan susunan teleportasi. Aku khawatir dia sudah kembali ke sektenya sekarang. Di restoran, Wei Hong tersenyum ketika mendengar orang-orang membicarakannya. Sekte ilusi memang pantas mendapatkannya. Namun, tepat ketika Wei Hong sedang bersukaria, pemimpin 18 Master Sekte Ilusi, Ye Fan, justru mengeluarkan perintah pembasmian. Wei Hong, mulai hari ini, semua murid Sekte Ilusiku akan memburumu tanpa henti. Sebaiknya kau datang langsung ke Sekte Ilusi untuk mengakui kejahatanmu. Kalau tidak, kau akan disiksa sampai mati. Sebelum semua orang pulih dari insiden Yin Weiliang, berita ini sekali lagi menimbulkan sensasi. Wah, sikapmu makin mirip bos sekarang. Saber menggertakkan gigi dan berteriak pada Wei Hong, yang kembali duduk di hadapannya dengan sopan. Seb merasa kesal karena membayangkan betapa lelahnya dia di luar, padahal pria ini sebenarnya sedang asyik bercinta dengan wanita. Melihat ekspresi Seb, Wei Hong melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kita bicarakan bisnis. Setelah ini selesai, aku akan carikan wanita jalang untukmu, jadi kamu juga bisa berhubungan S***. Aku akan mengirim adikmu." Mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Saber menjadi geram. Ia bergerak cepat dan ingin menggigit Wei Hong. Melihat kemarahan Saber, Wei Hong mengepalkan telapak tangan kanannya yang besar dan menekan Saber. "Oke, dasar guk-guk orang pembawa sial, ayo kita mulai." Bagaimana rencanamu? Wei Hong tidak berani lagi membahas cyber ini, jadi dia langsung mengganti topik. Formasi pelindung itu dibuat dengan baik. Aku butuh waktu 1 jam penuh untuk menghancurkannya. Namun, meskipun aku menghancurkannya, aku tetap membentuk formasi pelindung virtual. Jadi, tidak akan ada yang menyadarinya sekarang. Ada sedikit rasa puas diri di mata Saber, dan dia berbicara dengan senyum sinis. "Baiklah, ayo berangkat malam ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Saibo, Wei Hong juga menunjukkan niat membasmi yang kuat di matanya dan mencibir berulang kali. Namun, bagaimanapun juga, fondasi Kekaisaran Zhao Agung juga cukup kuat. Karena itu, ia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin bisa mengisolasi diri dari dunia luar selama setengah jam?" "Wah, kau tidak percaya pada formasi Paman Dok, kan kukatakan padamu, kalau aku bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, tidak lebih, tidak kurang." Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Saber menunjukkan sedikit amarah di matanya dan berteriak sambil menggertakkan gigi. "Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Namun, kali ini, Kekaisaran Zhao Agung ingin membasmiku. Kan kalau begitu aku akan memberimu kejutan besar." Wei Hong menggertakkan gigi dan berteriak. "Ngomong-ngomong, saat menyerang, jangan basmi 3 orang penjaga istana. Serahkan saja padaku." Saber tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil mengerutkan kening. Wei Hong mengangguk pelan. Menurutnya, ketiga orang ini mungkin sedang mengejek atau menertawakan Saber, jadi ia tidak peduli. Yang Wei Hong pedulikan adalah Raja Zhao Wu, yang kultivasinya sudah setingkat raja. Jika itu tingkat pertama, akan lebih baik. Jika itu tingkat kedua, maka Wei Hong mungkin hanya bisa menjebaknya dengan guntur yang meledak di langit, lalu membasmi yang lainnya. Selanjutnya,
Tergantung pada apakah keberuntungan Anda bagus atau tidak. Malam tiba dengan tenang, dan Wei Hong diam-diam datang ke gerbang istana. Namun, ketika hendak bergerak, Wei Hong berhenti dan berkata, para pangeran dan menteri harus datang setelah tengah malam dan akan tiba pukul 5. Karena kita ingin membasmi mereka, maka kita harus membasmi mereka semua sekaligus. Memikirkan hal ini, Wei Hong tersenyum tipis, lalu ia langsung bersembunyi di kehampaan. Setelah tidur siang, ia mendengar gemuruh lonceng kekaisaran Zhao Agung, lalu melangkah keluar dari kehampaan. Melihat para pangeran dan menteri datang satu persatu dengan tenang, Wei Hong pun terkejut. Akhirnya saatnya untuk memulai. Pukul 5:10 pagi, setelah semua menteri masuk, Wei Hong akhirnya keluar dari kehampaan. Formasi itu bahkan tampak tak menyentuh ujung baju Wei Hong, dan Wei Hong pun masuk dengan tenang. Saat ini, di aula utama, raut wajah Raja Zhao Wu sangat muram. Ekspresinya semakin garang, ia menggertakkan gigi dan berteriak mengapa kita belum menemukan Wei Hong pabrik timur dan barat semuanya tak berguna, tak berguna. Yang mulia, Anda tidak boleh kehilangan akal sehat. Wei Hong memang orang yang kejam pada pandangan pertama. Lagi pula, semua pabrik timur dan barat kita telah dipindahkan. Jadi, jika dia benar-benar datang untuk menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang hanya berpakaian seperti pegawai negeri, melangkah maju dan berkata dengan suara serius. Haha, Menteri Li, kau semakin pemalu seiring bertambahnya usia. Apa kau pikir hanya prajurit dari pabrik timur dan barat yang kuat jika Wei Hong berani datang, Jinyi Wei Ku bisa mengalahkannya? Seorang pria parubaya berusia 30-an, mengenakan baju zirah, menatap pria tua itu dan tertawa mengejek. Menteri Li, tolong jangan mendorong orang lain dan menghancurkan gengsi Anda sendiri. Akan jadi lelucon jika kekaisaran Zhao yang agung ditakuti oleh seorang anak kecil. Benar juga, haha, lebih baik dia tidak datang. Kalau dia datang, jalan buntu. Sebenarnya, aku sangat menantikan kedatangannya. Mari kulihat metode apa yang dia miliki untuk membantu Yang Mulia menyingkirkan penjahat-jahat ini. Pada saat ini, bersamaan dengan Jinyi Wei Parubaya yang berbicara, banyak prajurit juga berbicara dengan cepat. Jelas mereka tidak percaya Wei Hong bisa datang, atau mereka tidak peduli sama sekali. Lelucon apa ini? Kerajaan Zhao Agung telah melewati ribuan tahun dan telah mengalami hampir semua jenis badai. Wei Hong ini hanyalah seorang anak kecil. Apa yang bisa dia hitung? Bisa dibilang ini adalah gagasan kebanyakan orang, dan Menteri Li menggelengkan kepala dan mendesah. Menurutnya, kerajaan Zhao Agung memang kuat dan memiliki ibu kota, tetapi selama bertahun-tahun, yang paling kurang dari kerajaan Zhao Agung adalah akal sehat dan semangat juang, tetapi sekarang, hampir semua orang merasa puas diri. Melihat tingkah Wei Hong, bagaimana mungkin dia orang biasa namun, Menteri Li menatap orang-orang yang tampak puas di aula dan menggelengkan kepalanya pelan. Akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Apa gunanya bicara dengan orang-orang ini? Semoga saja aku salah. Semoga saja Wei Hong tidak datang. Menteri Li menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah diam-diam. Oke, berhenti berdebat. Kalau Wei Hong berani datang, aku ingin sekali melihat berapa banyak kepalanya. Raja Wu dari Zhao tampak agak dingin dan berteriak dengan marah. Maaf mengecewakanmu, tapi aku hanya punya satu kepala. Di luar aula, terdengar suara samar. Saat suara itu terdengar, sesosok berbaju biru muncul dengan tenang. Sosok itu tak lain adalah Wei Hong. Wei Hong, kamu sangat berani datang ke sini untuk mati. Melihat sosok berpakaian biru di depannya, Raja Wu dari Zhao tiba-tiba berdiri. Auranya bagaikan guntur, seolah mencapai puncaknya. Di belakangnya, seekor naga panjang tampak menjulang dan mengembun, seolah ingin melepaskan diri dan meraung seperti guntur. Wei Hong, jadi dia Wei Hong. Haha, dia memang masih anak muda, tapi dia sangat berani. Benar sekali, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Dia datang ke sini untuk mati. Haha, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Melihat auranya, dia pasti seorang raja setengah langkah. Seorang raja setengah langkah benar-benar ingin menghancurkan negara Zhao Agung kita. Apa kepalanya ditendang keledai? Di aula, para menteri muda menatap Wei Hong begitu tajam hingga mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, Wei Hong memilih untuk mengabaikan mereka. Ia menatap Raja Wu dari Zhao dengan tenang dan berkata, Raja Wu dari Zhao, bersujudlah dan minta maaf kepadaku sekarang, dan aku akan mengampuni kekaisaran Zhao Agung milikmu. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari di mana kau akan menghancurkan negaramu. Bagus, bagus sekali,
Haha, sudah lama aku tidak mendengar kalimat ini. Raja Wu dari Zhao duduk, tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresinya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memandang Wei Hong sebagai badut. Menteri Li menatap Wei Hong muda di depannya. Melihat ekspresinya yang tenang, ia merasa semakin gelisah. Entah kenapa, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Hampir semua orang yang hadir merasa Wei Hong akan mati. Bisakah seseorang yang mencari kematian dengan mudah menerobos formasi pelindung? Pada saat ini, Jin Wei yang setengah baya mengepalkan tinjunya sedikit dan berteriak kepada Raja Zhao Wu di aula yang mulia, saya bersedia membasmi pencuri ini. Haha, oke, Miao Hua, kalau kau membasmi Wei Hong, aku akan mengangkatmu ke tingkat ketiga. Melihat Miao Hua berdiri, mata Raja Zhao Wu berbinar gembira dan tertawa. Wah, kalau saja kamu tidak datang ke sini, kamu pasti bisa hidup lebih lama. Miao Hua tiba-tiba berbalik, menatap Wei Hong yang muncul, memancarkan niat membasmi yang kuat dan menampakkan ejekan di matanya, dan berkata dengan ringan. Kamu banyak bicara omong kosong. Wei Hong menatap Miao Hua dan menggelengkan kepalanya pelan. Sosoknya langsung bergerak. Sebelum Miao Hua sempat bereaksi, Wei Hong sudah tiba di hadapannya. Cahaya tinju yang tajam bercampur dengan suara ledakan jiwa, langsung menghancurkan ruang dengan suara dentuman keras. Engah! Miao Hua memuntahkan seteguk darah, kengerian terpancar di matanya. Ia ingin segera mundur, tetapi pada saat itu, tangan kanan Wei Hong tiba-tiba berubah menjadi 5 cakar tajam dan mencengkeram kepala Miao Hua. Engah! Sebelum Miao Hua dan Chong sempat bereaksi, tangan kanan Wei Hong mengerahkan kekuatan dan langsung menghantam kepala Miao Hua, membuat otaknya hancur berkeping-keping di lantai. Di aula, orang-orang yang baru saja menonton lelucon itu terkejut dan ekspresi mereka semakin muram. Sebagai pemimpin pengawal seragam bordir, Miao Hua telah mencapai tingkat kultivasi setengah langkah raja. Bisa dibilang ia sangat kuat. Namun, ia bahkan tak mampu menahan satu serangan pun dari Wei Hong dan dengan mudah terbasmi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Miao Hua bisa dikalahkan begitu cepat? Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Aku ingat sekarang, dia bahkan mampu membasmi putra mahkota dan Lu Dingyuan. Miao Hua jelas bukan tandingannya. Banyak menteri tampak tercengang. Suara Miao Hua, yang baru saja dengan arogan ingin membasmi Wei Hong, sepertinya masih bergema, tetapi kini ia telah menjadi mayat tanpa kepala dengan darah mengucur deras. Sungguh tak terbayangkan. Oke, bagus sekali. Pantas saja kau bisa membasmi putraku dan Lu Dingyuan. Tapi, apa kau benar-benar berpikir dengan kekuatan seperti itu, kau bisa datang ke Kekaisaran Zhao Agung dan melakukan apapun yang kau mau? Tak disangka, meskipun Raja Wu dari Zhao tampak muram, ia tidak marah. Malah, ada sorot mengejek di matanya. Ia menatap sahabatnya dengan acuh tak acuh, seolah sedang menatap badut. Sebenarnya, aku tidak ingin membasmi siapapun, tapi kau telah mengeluarkan perintah perburuan untukku, jadi aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku tidak bisa menghancurkan sekte ilusi untuk saat ini, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Jangan khawatir, aku akan membangunkan makam untukmu. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Raja Zhao Wu, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius sejujurnya, aku sebenarnya orang baik. Sejujurnya, aku sebenarnya orang baik. Melihat kata-kata Wei Hong yang sangat serius, semua orang di aula tiba-tiba ingin mengutuknya. Mereka membasmi pria itu sambil mengobrol dan tertawa. Kini mayat tanpa kepala itu masih berdarah di aula, tetapi ia justru mengatakan bahwa ia orang baik. Ini sungguh tak tahu malu. Meskipun Wei Hong terus berbicara, kekuatan jiwanya terus mengamati. Hampir saat Raja Zhao Wu duduk, Wei Hong menyadari bahwa Raja Zhao Wu telah mengeluarkan peringatan dini. Namun, Wei Hong tidak peduli. Sekarang, sebagian besar penguasa pabrik timur dan barat telah diusir oleh Raja Zhao Wu. Saya khawatir tidak ada yang menyangka bahwa Wei Hong akan datang ke Kekaisaran Zhao Agung. Kau pikir kau bisa menghancurkan Kekaisaran Zhao kita yang agung sendirian? Konyol sekali. Raja Wu dari Zhao mencibir dengan tatapan mengejek. Oke, sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Panggil semua orangmu. Mungkin sudah terlambat kalau kau menunda. Ngomong-ngomong, aku koreksi, aku tidak sendirian. Wei Hong tersenyum tipis. Saat ini, hanya dua suara arogan yang terdengar. Guk, dan Paman Guk-Gukmu. Roar, dan Paman Mulong, kami adalah gabungan naga dan Guk-Guk. Setelah Saibo dan Long Jiao yang arogan dan mendominasi keluar, mereka mulai meraung keras. Aura di tubuh mereka tidak lemah,
Tetapi ekspresi Raja Zhao Hu tetap tidak berubah. Dua binatang buas tidak dapat menentukan situasi secara keseluruhan. Desir, Ling Miaoke dan Li Sui juga muncul langsung. Kultivasi mereka berdua tidak lemah. Ekspresi Raja Zhao Hu sedikit berubah, dan ia mencibir sehebat apapun kultivasimu, bisakah kau melawan ribuan pasukan kekaisaran Zhao Agungku? Desir, desir, desir. Setelah Raja Zhao Hu selesai berbicara, terdengar raungan melengking di luar istana. 1 juta ibel dilepaskan oleh Wei Hong. Setelah mereka keluar, 1 juta ibel itu hampir menyelimuti seluruh istana. Suasana menjadi gelap dan semua orang ketakutan. Ah! Apa yang terjadi, dari mana semua ibel ini berasal? Mungkinkah ibel sedang menyerang? Ya ampun, ada berapa banyak ibel di sana? Apa yang harus kita lakukan kali ini? Aku khawatir kekaisaran Zhao Agung kita sedang dalam bahaya kali ini. Momentum yang diciptakan oleh masa hitam 1 juta ibel itu sangat besar dan memberikan tekanan yang besar pada orang-orang ini. Ketika mereka merasakan banyaknya ibel di luar aula, apalagi orang-orang di dalam aula, bahkan Raja Wu dari Zhao pun kehilangan rasa acuh tak acuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah Wei Hong adalah ibel? Mustahil. Sekalipun mereka dari sekte ibel, mereka tak mungkin punya 1 juta ibel. Berapa jumlahnya? Jumlah ibel saja tidak banyak. Ya, anak ini dari benua Wookiee. Di benua Wookiee, bisa dibilang para ibel sering bertarung berkali-kali, tetapi penghalang di sisi lain benua Wookiee memungkinkan kami tidur nyenyak. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Mungkinkah anak ini telah jatuh dari jalan kebenaran ke jalan kejahatan? Sekalipun dia punya 1 juta ibel, dia tidak akan pernah bisa mengguncang kekaisaran Zhao Agung kita sedikit pun. Pada saat ini, semua orang di aula mengerutkan kening dan berbicara dengan suara pelan. Harus dikatakan bahwa meskipun mereka masih berbicara dengan tegas, kilatan ketakutan di mata mereka dan gemetarnya tubuh mereka menunjukkan bahwa hati orang-orang ini jauh dari setenang yang mereka katakan. Tentu saja, kalau anak ini tidak bergerak, tidak apa-apa, tapi begitu dia bergerak, semuanya jadi terhubung. Mata Menteri Li dipenuhi kengerian. Ia tak lagi peduli pada apapun. Ia berlutut dan berteriak, "Yang mulia, tolong basmi anak ini cepat." Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, 2 sinar pedang keluar dari 2 sudut aula dan menyelimuti kepala Wei Hong. Sebuah niat pedang yang sangat tajam langsung menembus tanah, melesat keluar dari tanah, dan menyerang tubuh bagian bawah Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Konfrontasi itu sungguh mengerikan. Seluruh aula dipenuhi aroma pedang dan pisau. Beberapa menteri yang kultivasinya lebih lemah terluka parah, muntah darah, dan terpental mundur. Pada saat ini, Wei Hong melambaikan tangannya, seolah-olah 2 gunung kecil, melindungi dirinya dengan kokoh di dalamnya. Sedahsyat apapun serangan itu, Wei Hong sama sekali tidak terluka. Ledakan. Wei Hong bertarung dan mundur bersamaan. Lagi pula, ia tidak bisa bertarung di aula utama. Saat itu, seluruh istana kacau balau. Jeritan, hantaman, dan raungan memilukan terdengar dari hampir segala penjuru. Seluruh kekaisaran Zhao pun kacau balau. Saat itu, hanya ada 3 sosok yang melayang di sekelilingnya. Sosok di tengah adalah Raja Wu dari Zhao, dan 2 orang di sekitarnya, seorang pria dan seorang wanita parubaya, seharusnya adalah para pemuja kekaisaran Zhao Agung. Saat itu, Raja Wu dari Zhao merasakan jeritan dari seluruh istana, dan ia hampir gila. Ia menggertakkan gigi dan menatap Wei Hong, meraung pertempuran cepat, keputusan cepat, maju bersama, basmi dia. Saat Raja Wu dari Zhao selesai berbicara, pedang sepanjang 7 kaki di tangan kanannya memancarkan cahaya hitam yang menyelimuti permukaan pedang, seperti kabut tebal, yang mengikis ruang di sekitarnya. Pergi. Dengan teriakan pelan, Raja Wu dari Zhao mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pada saat tebasan itu, cahaya hitam berubah menjadi kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyerang Wei Hong. 2 orang lainnya saling berpandangan dan menunjukkan keahlian pedang dan pisau mereka secara bersamaan. Ledakan. Benturan keras antara belati dan pedang panjang melepaskan energi tak terbatas, yang kemudian mengembun menjadi naga hijau dan terbang menuju Wei Hong. Serangan ketiganya sangat kuat. Kali ini, Wei Hong tidak menghindar secepat yang diharapkan ketiganya, atau malah melancarkan serangan ganda. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan Wei Hong diam saja. Apakah anak ini bodoh? Beberapa menteri yang menyaksikan berteriak pelan. Saat itu, mereka melihat bahwa serangan ketiga orang itu sama sekali tidak menembus perisai energi Wei Hong, melainkan terblokir dari luar. Ini adalah pertama kalinya metode jiwa seperti itu digunakan dalam pertempuran di luar. Fiuh. Ketiganya saling berpandangan,
Tatapan tajam terpancar di mata mereka, lalu mereka menyerang Wei Hong secara bersamaan lagi. Terdengar suara gemuruh tabrakan, lalu penghalang di sekitar Wei Hong hancur seketika. Memanggil, Wei Hong menyerang pria yang memegang pedang perunggu bagaikan seberkas cahaya, mengabaikan serangan Raja Wu dari Zhao dan wanita itu. Sebuah penghalang kembali terbentuk di sekelilingnya, dan ia menebas langsung pria yang memegang pedang perunggu itu dengan pisau emas di tangan kanannya. Engah, hantaman dahsyat itu menyebabkan pria berpedang perunggu itu terpental dan muntah darah. Pada saat itu, dua serangan dari belakang berhasil menghancurkan penghalang jiwa Wei Hong, tetapi tidak melukai Wei Hong. Ledakan, 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 melangkah maju lagi, mengabaikan serangan dari belakang, Wei Hong menggenggam erat pisau emas di kedua tangannya dan menebas pria yang memegang pedang perunggu itu. Setiap tebasan pedang itu lebih tajam dan lebih ganas daripada sebelumnya. Engah, engah, engah. Pria yang memegang pedang perunggu itu muntah darah dan tampak sangat menderita. Pada saat ini, Raja Zhao Wu di belakangnya meraung marah dan ingin membasmi Wei Hong. Wei Hong tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tangan kirinya, membentuk sebuah kota yang menyerbu ke arahnya. Kecepatan Wei Hong luar biasa cepat. Dengan satu tebasan pedangnya, ia membelah pria itu menjadi dua sebelum sempat bereaksi. Pedang perunggu di tangannya langsung jatuh. Pada saat itu, wanita berbaju putih di belakangnya menjerit nyaring. Oh, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pedang di tangan wanita itu semakin ganas, dan seluruh tubuhnya tampak diliputi api. Wei Hong tahu bahwa ini adalah energi sejati yang membara tanpa henti. Sepertinya wanita itu sedang berjuang untuk hidupnya. Wei Hong sama sekali tidak ingin melawannya, tetapi mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan menghentikannya dengan dua bom peledak. Desir, desir, desir. Melihat Raja Zhao Wu yang hendak menyerangnya tak jauh dari sana, Wei Hong menebas 3 kali di udara. Jaring emas yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh ketiga pedang itu langsung menghentikan Raja Zhao Wu. Kekuatan serangan tersebut hampir mengguncang seluruh ruangan. Raja Zhao Wu meraung marah, tetapi ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Wei Hong mencibir dalam hati. Mereka semua berada di level pertama level raja, jadi apa yang perlu ditakutkannya ia meningkatkan kecepatannya lagi, dan tepat saat wanita berbaju putih itu muntah darah, Wei Hong mencincangnya. Dengan cara ini, dari 3 master level raja, hanya Raja Wu dari Zhao yang tersisa. Kamu. Raja Zhao Wu bergegas keluar dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin bukankah dikatakan bahwa anak ini hanya memiliki kultivasi setengah langkah tingkat raja tapi mengapa kekuatannya begitu kuat terlebih lagi? Saat ini, Raja Zhao Wu melihat kembali ke istananya sendiri. Kecuali banyak menteri, istana itu hanyalah lautan api. Ah! Raja Zhao Wu menjadi sangat marah. Sesosok monster muncul di belakangnya dan menatap Wei Hong. Monster di belakangnya ternyata adalah seekor naga emas bercakar 5. Ia meraung dan menerjang Wei Hong. Di udara, Raja Zhao Wu pun langsung menyatu dengan naga emas itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Seakan-akan itu adalah badai, Wei Hong mundur cepat, menepuk-nepuk baju zirah yang teramat keras itu dengan telapak tangannya, namun itu sama sekali tidak berpengaruh dan tidak dapat menembusnya. Engah. Setelah terkena dentuman keras, Wei Hong menyemburkan seteguk darah lagi, dan Raja Wu dari Zhao meraung dengan ganas, wah, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini, kau pasti akan mati. Yang mulia memang sangat cakap. Sekarang, selama kita membasmi Wei Hong, krisis kita akan terselesaikan dengan tenang. Ya, aku memang sedikit takut tadi, tapi coba pikirkan, Yang Mulia telah melewati berbagai macam badai, jadi Wei Hong bukan apa-apa baginya. Benar, basmi. Wei Hong harus dibasmi. Beberapa menteri kembali percaya diri dan berteriak keras, seolah-olah untuk meningkatkan keberanian mereka. Namun, Menteri Li mengangkat matanya yang agak sayu dan memandang situasi di udara, tampak tidak terlalu optimis. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan serangan jiwa, tapi aku tidak tahu seberapa efektifnya. Wei Hong mundur lagi sambil bergumam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan serangan jiwa, tapi aku tidak tahu seberapa efektifnya. Wei Hong mundur selangkah dengan ringan, dan sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap, sehingga dengan mudah menghindari serangan Raja Zhao Wu. Namun, ia menggelengkan kepalanya pelan dalam hati. Jika hanya berdasarkan kekuatan fisik, Wei Hong memang tidak sebaik Raja Zhao Wu. Raja Zhao Wu di depannya pasti telah berlatih beberapa teknik transformasi binatang, jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu dalam sekejap mata. Wah, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Zhao Wu di depannya tampak telah sepenuhnya berubah menjadi monster, dengan tatapan monster di matanya.
Ia menatap Wei Hong seolah telah kembali ke wujud monsternya. Sambil meraung, ia bergegas menuju Wei Hong. Ledakan, tatapan mengejek terpancar di mata Wei Hong. Saat ia melayang di udara, raungan seperti monster keluar dari tubuhnya. Kemudian, seekor kura-kura hitam raksasa muncul di atas kepala Wei Hong. Ini dipadatkan dari kekuatan jiwa Wei Hong, sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Pada saat ini, serangan Raja Zhao Wu sekali lagi datang di hadapan Wei Hong. Kura-kura hitam, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, meraung dan menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, langsung menangkis serangan Raja Zhao Wu. Fiuh, kali ini perisai energinya sangat kuat, dan Raja Zhao Wu tidak punya cara untuk menghancurkannya. Wei Hong tersenyum saat ini. Karena dia bisa menangkis serangan Raja Zhao Wu, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Wus, wus, wus. Ketika Raja Wu dari Zhao berusaha sekuat tenaga untuk menerobos serangan Wei Hong, ia melihat beberapa helai kekuatan jiwa di antara alis Wei Hong mengembun menjadi kata basmi di kehampaan. Tentu saja, selain Wei Hong, bahkan Raja Wu dari Zhao pun tidak dapat melihatnya. Wei Hong melakukan dua hal sekaligus. Di satu sisi, ia menahan serangan Raja Zhao Wu, dan di sisi lain, ia langsung menggunakan teknik membasmi. Dalam sekejap, niat membasmi yang sangat tajam itu ditarik oleh Wei Hong dan diledakkan ke arah Raja Zhao Wu. Wah, kuakui kau punya banyak trik, tapi apa kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan pertahanan jiwamu? Melihat Wei Hong yang menyusut seperti kura-kura dan tak kunjung keluar, mata Raja Zhao Wu memancarkan niat membasmi yang dahsyat. Jubah kekaisaran di tubuhnya robek. Kekuatan fisiknya meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Tangannya telah berubah menjadi cakar naga yang tajam. Ia menatap Wei Hong, meraung, dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, lalu menamparkan tubuh Wei Hong. Ledakan. Pada saat ini, tiga kata basmi langsung menyerang pikiran Raja Zhao Wu, membuatnya menjerit pelan dan berhenti tepat saat serangan itu. Darah mengalir dari matanya dan ia meraung marah. Ah, maksudmu anak laki-laki. Raja Zhao Wu meraung marah saat itu. Rasa sakit di kepalanya membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Namun, Wei Hong menyeringai di sudut mulutnya sudah waktunya. Desir, Wei Hong melangkah maju dan langsung menarik seluruh kekuatan jiwanya. Namun, tangannya dengan cepat mengembun menjadi gunung raksasa dan menghantam Raja Wu dari Zhao yang meraung. Bang, bang, bang. Setelah beberapa kali benturan keras, Raja Zhao Wu memuntahkan darah. Kemudian, Wei Hong menatap Raja Zhao Wu yang terpental dengan niat membasmi di matanya. Ia meraung dan tangannya menari-nari dengan cepat, membentuk tanda. Sebuah gunung besar digenggam Wei Hong dan dihantamkannya ke arah Raja Zhao Wu. Ledakan. Gunung raksasa itu menghantam Raja Zhao Wu langsung ke tanah. Debu beterbangan di mana-mana dan seluruh tanah hancur berkeping-keping seolah-olah terjadi gempa bumi. Melihat situasi ini, semua orang segera mundur ke belakang. Engah, engah. Wei Hong menggenggam Raja Wu dari Zhao di tangannya, dengan senyum muram di wajahnya sekarang, apakah kau pikir aku dapat menghancurkan kekaisaran Zhao Agung milikmu? Wah, kau tahu, para majikan dari dua pabrikku belum kembali. Kalau kau berani membasmiku, mereka akan melawanmu sampai mati. Tertangkap di tangan Wei Hong, Raja Zhao Wu muntah darah. Ia merasa andalamnya seperti dimuntahkan bersama batuknya, tetapi ia menatap Wei Hong dan tertawa. Haha, kaisar yang sudah mati dan negara yang hancur, menurutmu berapa banyak orang yang masih akan melayanimu? Baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Wei Hong tertawa dan berkata, mengabaikan wajah Raja Zhao Wu yang agak pucat, ia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan meremukkan lehernya. Setelah mengambil jenazahnya, Wei Hong menatap para menteri yang tersisa dengan senyum muram di wajahnya. Ah, jangan basmi aku, kumohon lepaskan aku. Aku punya ibu berusia 70 tahun, bayi berusia 3 tahun, dan istri yang menungguku untuk merawatnya. Kalau kau basmi aku, kau akan membasmi mereka semua. Pada saat itu, terdengar suara gedebuk dan seorang pegawai negeri sipil paruh baya berlutut. Ia menatap Wei Hong dan memohon ampun dengan air mata dan ingus, tanpa mempedulikan martabatnya. Tadi, orang ini yang berteriak paling keras, dan juga yang mengejek paling keras. Karena itu, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia menjentikkan jarinya pelan, dan otaknya langsung hancur berkeping-keping. Semuanya, bersatulah dan lawan ibel ini. Ya, balas dendam untuk yang mulia. Beberapa pejabat kekaisaran tingkat 9 meraung dan bergegas menuju Wei Hong. Engah, engah, engah. Wei Hong cukup santai. Ia terus-menerus melakukan kontak. Dalam sekejap mata,
Banyak pejabat datang untuk mengepung Wei Hong, tetapi sayangnya, mereka semua dengan mudah dibasmi oleh Wei Hong. Hanya dalam sekejap, setengah dari puluhan pejabat yang hadir telah gugur. Sisanya gemetar, berlutut di tanah, dan mengabaikan musuh. Yang mengejutkan Wei Hong adalah seorang lelaki tua, yang tampak tenang, seolah-olah tidak tahu apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Ketika Wei Hong menatapnya, lelaki tua itu berkata langsung, tolong jangan membantai kota setelah membasmi kami, orang-orang di ibu kota Kekaisaran Zhao Agung tidak bersalah. Melihat ketenangan di mata lelaki tua itu, Wei Hong pun tertegun, tetapi kemudian berkata, aku bukan orang yang haus darah. Jika Raja Zhao Hu tidak memaksaku terlalu keras, aku tidak akan pernah melakukan ini. Orang-orang yang memohon belas kasihan di bawah bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka tetaplah orang-orang yang haus darah. 3 sekte Sensuan, Sekte Huachen, dan Sekte Lima Racun semuanya terbasmi, dan sekarang mereka ingin menghancurkan kerajaan Zhao Agung. Jika ini bukan haus darah, lalu apa itu? Namun, mereka tak berani mengucapkan kata-kata itu, bahkan tak berani mengangkat kepala. Setelah Wei Hong selesai berbicara, lelaki tua itu, Li Sangsu, tersenyum tipis karena kau sudah bilang begitu, aku lega. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan ini, ia justru tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya selanjutnya dan cukup tenang. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan dalam hati. Meskipun Menteri Li di depannya tidak memiliki kultivasi seni bela diri, ia penuh dengan kebenaran. Banyak pejabat di bawahnya, masing-masing tampak sangat arogan, tetapi mereka begitu buruk rupa saat menghadapi kematian. Engah, 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 engah. Ada sedikit keganasan di mata Wei Hong, dan ia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semua pejabat yang tersisa terbasmi. Pada saat ini, Wei Hong menatap Menteri Li yang sedikit tertegun, tidak berkata apa-apa, dan berbalik. Tubuh Menteri Li bergetar. Meskipun ia tidak takut mati, siapa yang sebenarnya tidak takut mati ketika ia mengetahui bahwa Wei Hong tidak akan membasminya, ia merasa sedikit menyesal. Melihat kepergian Wei Hong, Menteri Li bergumam, benua Tianfeng akan terguncang lagi. Menteri Li benar dalam tebakannya. Memang ada kejutan lain di benua Tianfeng. Tidak ada yang menyangka Wei Hong akan benar-benar menghancurkan Kekaisaran Zhao Agung, dan dia menghancurkannya dengan begitu mudahnya tanpa jejak hidup atau mati. Bahkan selama serangan itu, tidak ada yang menyadarinya. Di seluruh Kekaisaran Zhao, kecuali Menteri Personalia, semua orang lainnya dibasmi, tak seorang pun tersisa. Raja Wu dari Zhao, 3.000 selirnya, puluhan ribu Jinyi Wei, puluhan ribu ahli yang tersisa di pabrik timur dan barat, dan ratusan putra Raja Wu dari Zhao yang tersisa semuanya terbasmi tanpa terkecuali. Semua kepala mereka disusun dalam sebuah lukisan di luar istana Kekaisaran Zhao Agung, membentuk sebuah kalimat. Aku sebenarnya orang baik, jangan macam-macam denganku. Kalimat ini tampak seperti lelucon, tetapi tak seorang pun bisa tertawa. Kalimat yang terdiri dari hampir 200.000 kepala manusia ini sulit ditertawakan. Seluruh benua Tianfeng terguncang. Anak ini hanyalah Raja Ibel. Jika Raja Ibel yang masih hidup tidak membasmi anak ini, benua Tianfeng kita akan menjadi aib. Ya, ini provokasi. Apa dia benar-benar berpikir tidak ada orang di benua Tianfeng? Basmi anak ini, dan balaskan dendam semua orang yang mati. Di restoran dan di jalan-jalan, orang-orang membicarakan masalah ini dan terbagi menjadi 2 kubu. Satu kubu bersumpah untuk membasmi Wei Hong, tetapi kubu lainnya menunjukkan seringai di wajah mereka. Lelucon apa ini? Apa kau hanya boleh membasmi Wei Hong, tapi Wei Hong tidak boleh melawan? Benar? Haha, itu benar-benar lelucon. Karena dia tidak punya kekuatan, dibasmi oleh Wei Hong adalah hal yang wajar. Tidak ada yang salah dengan itu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Tak ada yang perlu dikatakan. Sekelompok orang mendukung Wei Hong. Apapun yang terjadi, Sekte Pantom sekali lagi mengeluarkan pernyataan Wei Hong, kau bisa menghancurkan Kekaisaran Zhao Agung, tapi kau tak bisa menghancurkan keadilan. Kau tak bisa menghancurkan ribuan prajurit yang berhati keadilan. Bodoh amat John dengan keadilan pamanmu, Sekte Hantu. Suatu hari nanti, aku akan memberikan kalian semua keadilan, keadilan yang sangat besar. Wei Hong mencibir dan meraung terus-menerus. Namun, yang mengejutkan semua orang, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari ini, Sekte Pantom dan Wei Hong seolah menghilang. Ejekan dan perkelahian sebelumnya seolah tak pernah terjadi. Pada hari kelima, Wei Hong memandang Gua Yunsan tepat di depannya dan menghela napas lega. Namun, ia tidak langsung masuk. Ia malah berencana menunggu hingga malam untuk mendaki gunung.
Lagi pula, situasi Wei Hong sedang tidak baik sekarang. Ia tidak bisa bersiap menghadapi pengkhianatan muridnya. Wei Hong, pernahkah kau berpikir apa yang akan terjadi jika Cheng Wu juga ingin mengkhianatimu? Pada saat ini, suara seber terngiang dalam pikiran Wei Hong, membuat Wei Hong tampak malu. Wei Hong, pernahkah kau berpikir apa yang akan terjadi jika Cheng Wu juga ingin mengkhianatimu? Pada saat ini, suara seber terngiang dalam pikiran Wei Hong, membuat ekspresi Wei Hong menjadi malu. Guk-guk orang pembawa sial, apa kau mau dipukuli lagi? Mendengar apa yang dikatakan seber, mata Wei Hong menampakkan niat membasmi yang tak berujung dan dia berteriak dengan dingin. Nak, jangan cemas. Dengarkan aku, reputasimu pada dasarnya sudah menyebar ke seluruh benua Tianfeng. Tidak ada alasan bagi Cheng Wu untuk tidak tahu ini. Lagi pula, jika dia benar-benar menyukaimu, mengapa dia tidak langsung menemuimu, tetapi malah menunggumu menemuinya? Cyber langsung terbang, menatap Wei Hong, dan berkata. Dia takut merepotkanku. Lagi pula, kultivasi Cheng Wu baru di tingkat ke-9 tingkat kekaisaran. Bagaimana mungkin dia datang menemuiku? Wei Hong menatap seber dan berkata dengan ringan. Swiss, kalian berdua harus memberitahunya. Saibo melambaikan tangannya sedikit, mengabaikan Wei Hong lagi, dan langsung melepaskan Ling Miaoke dan Li Sue. Sambil menatap Wei Hong, Ling Miaoke berkata dengan suara berat, Wei Hong, kau harus percaya pada intuisi wanita kita. Jika kita menyukai seseorang, meskipun kekuatan kita sangat lemah, kita tidak akan pernah gagal menemukannya, karena, meskipun itu berarti kematian, kita ingin bersama orang yang kita sukai. Wei Hong, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kau tidak pergi, dan. Li Sue menatap Wei Hong dengan raut wajah khawatir. Kini setelah Sekte Lima Racun hancur, bisa dibilang Li Sue pada dasarnya tak punya rumah lagi. Satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang hanyalah Wei Hong, jadi wajar saja Li Sue sangat peduli pada Wei Hong. Saat itu, ketika ia mengucapkan bagian terakhir, raut malu muncul di matanya. Lagi pula, kau sudah punya kami berdua, bukankah itu sudah cukup? Dengan baik, Wei Hong tak pernah menyangka Li Sue akan mengatakan hal seperti itu, dan tertegun sejenak. Dibandingkan dengan Li Sue yang malu-malu, Ling Miaoke jauh lebih belak-belakan. Benar, Wei Hong, paling-paling kita berdua akan mendengarkanmu nanti, kan? Kalau kamu mau cari wanita, cari saja nanti. Ini terlalu berbahaya. Sial, aku memintamu untuk membujuknya, bukan untuk memuaskannya dalam hal ini. Saat itu, seber menatap kedua wanita itu dan berteriak. Miaoke, Li Sue, aku tahu perasaan kalian berdua padaku, tapi aku yakin Cheng Wu tidak mengkhianatiku, jadi aku harus menemuinya. Sekalipun dia benar-benar mengkhianatiku, aku harus tahu. Kalau tidak, kalau dia tidak mengkhianatiku, aku akan membawanya pergi. Aku sudah berjanji padanya akan membawanya pergi. Pada titik ini, raut wajah Wei Hong berubah sedikit serius. Seberapapun berbahayanya medan perang, aku akan melakukan ini, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk kalian berdua jika kalian dalam bahaya. Aku juga akan melakukan ini. Aku memperlakukan kalian sebagai wanitaku, bukan alat. Aku memperlakukanmu sebagai wanitaku, bukan alat. Kata-kata merdu itu membuat mata Ling Miaoke dan Li Sue sedikit berkaca-kaca. Di dunia yang menghormati yang kuat, perempuan pada dasarnya sama saja dengan alat. Sekalipun mereka sedikit lebih berbakat, jika Ling Miaoke tidak bertemu Wei Hong, ia mungkin akan menjadi alat tiran itu. Sekuat apapun Li Sue, bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang wanita. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Wei Hong, keduanya terdiam cukup lama. Kemudian, mereka seolah terhubung secara telepati dan langsung jatuh ke pelukan Wei Hong. Melihat ini, seber menepuk kepalanya keras-keras. Konon, jika seorang wanita jatuh cinta, ia akan menjadi idiot. Ini benar sekali. Apa yang dikatakan Wei Hong terlalu palsu. Seber menatap Wei Hong di kejauhan, yang tampak terharu, dengan sedikit hinaan dan ejekan di matanya. Faktanya, Wei Hong benar-benar mengatakan kebenaran kali ini, dan dia pergi menyelamatkan Cheng Wu karena Cheng Wu adalah wanita pertamanya, tetapi yang lebih penting, itu adalah kejantanan Wei Hong. Jika dia tidak berani menyelamatkan wanitanya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa berlatih bela diri? Karena itu, Wei Hong membujuk mereka berdua agar suasana hatinya baik, lalu dia kembali ke Mutiara Pluto. Saat itu, Wei Hong menatap seber dengan tatapan dingin dan penuh amarah. Nak, jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Melihat wajah Wei Hong yang tampak ingin memakan seseorang, seber mundur selangkah dan berkata dengan nada bersalah. Jika Yun Sandong benar-benar ingin mati, aku tidak keberatan membasminya.
Hari ini, Wei Hong, yang mengatakan hal ini, memang memiliki keyakinan untuk melakukannya. Lagi pula, mungkin ada orang-orang dengan kultivasi di atas tingkat raja di seluruh Gua Yunsan, tetapi mereka tidak akan bertindak gegabah. Lagi pula, Wei Hong tidak merasakannya terakhir kali. Wah, kau agak terlalu sombong, orang pembawa sial, sebaiknya kau hati-hati jangan sampai jatuh ke selokan. Mendengar Wei Hong begitu sombong, Seber sedikit tertegun. Akhirnya, ia berkata dengan sedikit menghibur. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Wei Hong tersenyum tipis dan mengabaikan Seber. Malam tiba dengan tenang, dan ketika kegelapan menyelimuti seluruh Gua Yunsan, Wei Hong bagaikan hantu. Setelah sedikit merasakan, ia meraba di mana Cheng Wu berada. Namun, yang mengejutkannya, Cheng Wu ternyata tertidur. Namun, Wei Hong tidak terlalu memikirkannya. Suara mendesing. Wei Hong mempercepat lajunya dan langsung menuju ke tempat Cheng Wu tinggal. Di saat yang sama, ia melihat Cheng Wu tidak merasakan apa-apa dan masih tertidur. Wei Hong tersenyum getir, gadis ini benar-benar merasa dirinya berada di wilayahnya sendiri. Berani sekali dia. Cheng Wu. Wei Hong berbisik kepada Cheng Wu, tetapi yang mengejutkannya, Cheng Wu tampak tidak menyadarinya. Saat itu, Seber berteriak, Wei Hong, cepatlah, ini jebakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, seluruh ruangan hancur berkeping-keping akibat ledakan keras. Wei Hong bahkan tak sempat bereaksi. Ia harus segera menggendong Cheng Wu dan bergegas keluar. Desir, 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 desir. Di sekelilingnya, sosok-sosok berdiri. Pada saat itu, Wei Hong melihat Cheng Wu dalam pelukannya menghilang tanpa suara. Ekspresi Wei Hong berubah drastis, dan ia tak kuasa menahan amarahnya. Seber, ada apa? Saat itu, terdengar tepuk tangan meriah, dan Wei Hong mengerutkan kening lalu menoleh, hanya untuk melihat sosok yang familiar, tak lain adalah Ye Fan. Ye Fan menatap Wei Hong dan tersenyum tipis, haha, aku tahu kau akan datang, kau memang pria yang romantis. Namun, wanitamu memang cantik. Di mana Cheng Wu? Wei Hong menatap Ye Fan di depannya dan berteriak dengan tegas. Haha, kamu hampir mati, tapi kamu masih memikirkan orang yang kamu cintai. Lumayan, lumayan. Mata Ye Fan menunjukkan tatapan ganas, dan wajahnya yang buruk rupa memancarkan tatapan menjijikkan. Tunggu sebentar, aku tidak akan membasmimu, aku akan mematahkan semua tulangmu menjadi berkeping-keping. Aku seorang wanita yang memperkosongmu di depanmu, haha. Ye Fan tampaknya mengingat adegan itu dan tertawa terbahak-bahak. Wei Hong tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi tampak sedikit serius saat memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Kecuali Ye Fan, tingkat kultivasi yang lain setidaknya setengah langkah menuju tingkat raja. Yang mengejutkan Wei Hong, di antara orang-orang ini, tidak ada seorang pun dari Gua Yunsan yang ia ingat. Terlebih lagi, beberapa wanita menatapnya dengan amarah yang kuat dan niat membasmi di mata mereka. Wei Hong, kau membasmi murid-murid sekte Feng Lingku. Kau tak menyangka kami akan mengetahuinya. Salah satu wanita berpakaian ungu menatap Wei Hong saat ini, dengan niat membasmi terpancar di matanya, dan berkata dengan dingin. Seorang wanita berpakaian sipil lain menatap Wei Hong dengan ekspresi acuh tak acuh, pantas saja aku mencium aroma yang familiar darimu di restoran. Ternyata kau yang membasmi suamiku. Haha, kau benar-benar membuat namamu terkenal. Bagus, sangat bagus. Zhou Hongyan. Melihat Zhou Hongyan di depannya, kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai tingkat setengah langkah raja. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi niat pedang dan niat membasmi di matanya seolah ingin membasmi Wei Hong sepenuhnya. Irama yang tiba-tiba ini membuat Wei Hong bingung sejenak. Bagaimana mungkin mengapa Feng Lingzong ada di sini, mengapa Zhou Hongyan tahu bahwa dialah pelakunya, apa yang sedang terjadi? Haha, Wei Hong, apa kau terkejut, apa kau bingung dengan apa yang terjadi? Aku tidak perlu memikirkannya lagi. Aku pasti akan mati hari ini. Ye Fan menatap Wei Hong seperti badut, dengan ekspresi sedikit mengejek. Kali ini, mereka semua maju. Ye Fan tidak percaya Wei Hong masih bisa lolos. Ekspresi Wei Hong akhirnya berubah saat ini. Wow, di antara 15 master, tingkat kultivasi terendah sebenarnya adalah setengah langkah tingkat raja. Namun, ketika Wei Hong menatap salah satu wanita itu, ia tiba-tiba tertegun. Kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi ia masih menatap Ye Fan di mana Cheng Wu. Jepret, jepret. Setelah 2 putaran tepuk tangan, Wei Hong melihat Cheng Wu, yang tampak agak lesu dan mengabaikan semua orang. Namun, ketika Cheng Wu melihat Wei Hong,
Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gembira, dan matanya berbinar-binar. Wei Hong, cepat pergi, cepat pergi. Gua Yunsan kita sudah tamat. Tuan dan saudara-saudara kita semua sudah mati. Mereka menunggumu di sini. Mereka tidak membasmiku hanya untuk menunggumu. Cepat pergi, dan jangan khawatirkan aku. Pada saat ini, suara Cheng Wu serak, dan dia berteriak dengan sedih, mencoba melepaskan diri dari prajurit yang menahannya. Bang! Sebuah tamparan keras menghantam wajah Cheng Wu dengan keras. Ekspresi Zhou Hongyan sangat mengerikan. Cheng Wu ditampar begitu keras hingga darah mengucur deras. Giginya copot. Melihat penampilan Cheng Wu yang menyedihkan, Wei Hong tampak kehilangan kendali orang pembawa sial kau sudah mati. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa kau patah hati kenapa kau tidak menunjukkan belas kasihan saat membasmi suamiku? Melihat penampilan Wei Hong, mata Zhou Hongyan menunjukkan sedikit kegembiraan yang mengerikan. Ia hanya melihat lutut kanan Cheng Wu tiba-tiba mendorong tubuhnya, menyebabkan tubuh Cheng Wu melengkung kesakitan. Haha, apakah kamu merasa tidak enak? Zhou Hongyan tampak gila dan membentak Wei Hong dengan wajah garang. Zhou Hongyan, sudah cukup. Ye Fan sedikit mengernyit. Jika mereka memaksa Wei Hong untuk bertindak langsung, tujuan perjalanan mereka akan terganggu. Karena itu, menatap Wei Hong, wajah Ye Fan yang buruk rupa menunjukkan senyum Wei Hong. Tunjukkan padaku formula spiritualnya, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Wei Hong, serahkan rahasia spiritualmu dan aku akan memberimu kematian cepat. Senyum terpancar di mata Ye Fan, lalu dia menatap Wei Hong dan berbicara dengan keras. Ini juga alasan mengapa Ye Fan menunggu Wei Hong di sini dan tidak segera bertindak. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak teknik spiritual yang telah diperoleh Wei Hong di menara teknik spiritual, Ye Fan menduga Wei Hong pasti sudah memperoleh banyak, jadi dia pasti mendapatkan teknik spiritual ini. Jadi, kau menginginkan rahasia spiritual itu baiklah, basmi perempuan jalang ini untukku, dan aku akan memberimu rahasia spiritual itu. Wei Hong tersenyum dingin, raut wajahnya semakin garang. Ia menatap Ye Fan dan berteriak dengan tegas. Ah! Ye Fan tiba-tiba menjambak rambut Cheng Wu, membuatnya menjerit kesakitan. Saat itu, wajah Ye Fan menunjukkan sedikit kedinginan. Wei Hong, apa kau pikir kau masih punya modal untuk kabur dan tawar-menawar denganku lagi pula? Sekte Fengling adalah bagian dari Sekte Huanying kita. Bagaimana mungkin aku menyakiti mereka demi kepentinganku sendiri? Kata-kata Ye Fan membuat mata Zhou Hongyan memancarkan rasa terima kasih, dan orang-orang lain dari Sekte Fengling juga menunjukkan rasa hormat. Meskipun mulut Cheng Wu berdarah dan rambutnya berantakan, ia tertangkap oleh tangan Ye Fan. Namun, saat itu, ia memuntahkan seteguk darah dan berteriak keras Wei Hong, jangan khawatirkan aku, pergilah, aku tidak ingin kita mati di sini. Suara Cheng Wu terdengar sangat memilukan, dan matanya dipenuhi duka. Ketika Wei Hong melihat Cheng Wu bertekad untuk mati, ia berteriak, Cheng Wu, tidak ada yang berani menyakitimu selama aku di sini. Jangan gegabah. Jika kau mati, aku tidak akan hidup sendirian. Wow. Mendengar kata-kata Wei Hong, Cheng Wu mulai menangis. Saat itu, mata Wei Hong berkilat dingin. Ia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan 5 mantra spiritual muncul di tangannya. Ketika 5 mantra spiritual yang terbungkus cahaya itu muncul, wajah Ye Fan menjadi cerah. Benar, serahkan rahasia spiritualnya. Ye Fan tertawa saat ini dan berteriak dingin pada Wei Hong. Wus. Wei Hong melambaikan tangannya pelan, dan 2 bola cahaya langsung dilemparkan ke arah Ye Fan. Ketika Ye Fan melihat bahwa itu memang seni spiritual, ia tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama berteriak kepada Wei Hong serahkan juga 3 seni spiritual lainnya. Lepaskan Cheng Wu, dan aku akan memberimu 3 keterampilan spiritual ini. Wei Hong menatap Ye Fan dan berteriak dingin. Wah, aku tidak ingin mengulangi apa yang baru saja kukatakan. Tatapan mata Ye Fan yang ganas terpancar, dan dia berpura-pura menjambak rambut Cheng Wu lagi, tetapi kali ini, Wei Hong tidak tergerak. Aku bilang, lepaskan Cheng Wu dan aku akan memberimu 3 keterampilan spiritual ini, kalau tidak. Saat berbicara, Wei Hong tiba-tiba mengerahkan kedua tangannya dan berkata dengan galak paling buruk, tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Anda, melihat Wei Hong berani menatapnya seperti itu, mata Ye Fan berkilat marah, tetapi melihat Wei Hong benar-benar ingin mati bersama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan mendengus dingin oke. Ye Fan mendorong Cheng Wu ke medan perang Wei Hong dengan kekuatan yang dahsyat. Ye Fan tidak takut dengan tipu daya Wei Hong. Selama ia bisa mendapatkan rahasia spiritual, ia akan langsung membasminya. Karena itu,
Ye Fan cukup percaya diri. Wah, Wei Hong, kenapa kau datang padaku? Kenapa kau datang padaku? Air mata Cheng Wu tak henti-hentinya mengalir. Ia menatap Wei Hong dan menangis. Jangan menangis, tidak ada alasan, hanya karena kau wanitaku. Wei Hong tersenyum tipis. Selama Cheng Wu baik-baik saja, Wei Hong tidak akan punya kekhawatiran lain lagi. Ia dengan lembut menyeka air mata Cheng Wu. Nak, serahkan rahasia spiritualmu sekarang. Ye Fan menatap Wei Hong dan mencibir. Haha, kalau aku kasih ini, kamu bakal basmi aku. Kamu bodoh atau aku yang bodoh? Pada saat ini, Wei Hong menghela napas panjang, menatap Ye Fan di depannya, dan berkata sambil tertawa. Kamu mencari kematian. Melihat Wei Hong seperti ini, mata Ye Fan berkilat dengan niat membasmi yang kuat dan dia berteriak dengan tegas. Desir, Wei Hong langsung membawa Cheng Wu pergi. Saat ini, ia tak lagi bisa menahan diri. Cahaya redup berkelebat di tangan kanannya, dan pisau emas muncul tepat di matanya. Ia melesat keluar dari tubuhnya, memancarkan semangat juang yang kuat. Di matanya, ada semangat juang yang kuat, dan ia tampak mendominasi. Melihat para master ini, Wei Hong tertawa. Ayo, lawan aku. Biarkan aku melihat untuk terakhir kalinya, seberapa percaya diri generasi muda benua Tianfeng. Suara gemuruh terdengar dari tubuh Wei Hong. Niat pedang yang tak berujung menyebar di sekitar Wei Hong. Pedang emas itu memancarkan lingkaran cahaya redup, dan seluruh Gua Yunsan dipenuhi tawa arogan Wei Hong. Pengadilan kematian. Mendengar Wei Hong begitu telanjang, Zhou Hongyan tak tahan lagi. Saat itu, ia ingin membasmi Wei Hong untuk membalaskan dendam suaminya. Dengan teriakan keras, aura pedang yang tak berujung memenuhi udara di sekitarnya. Ia menatap Wei Hong dan menebasnya dengan pedangnya. Saat Zhou Hongyan menyerang, hujan pedang seolah berjadewa di sekelilingnya, dan aura pedang yang mengerikan memadat di angkasa. Aura pedang itu bagaikan pusaran angin, melesat ke arah Wei Hong. Dalam sekejap, ribuan hujan pedang bagaikan bilah tajam, melesat ke arah Wei Hong bagai penusuk. Melihat serangan Zhou Hongyan yang mengerikan, yang lain berhenti. Bahkan Ye Fan tersenyum pada wanita berbaju ungu itu dan berkata, Zhou Hongyan memang kebanggaan sekte Fenglingmu. Jika dia bukan suaminya, aku khawatir dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan aku pun tak akan berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkannya. Haha, saudara Ye terlalu memuji Hongyan. Namun, setelah Wu Chen meninggal, Hongyan mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk berkultivasi, sehingga ia mencapai kemajuan pesat. Senyum muncul di wajah wanita berbaju ungu itu, dan ia menatap Zhou Hongyan dengan ekspresi puas. Desir, melihat serangan Zhou Hongyan, Wei Hong tersenyum dingin, tatapan ganas terpancar di matanya, dan ia menebas dengan ganas menggunakan pisaunya. Tanpa trik apapun, hanya dengan satu pisau, semua serangan Zhou Hongyan hancur dalam sekejap. Setelah menghancurkannya, niat pisaunya tidak hilang, tetapi sekali lagi di udara, tiba-tiba melesat dan menebas Zhou Hongyan. Ledakan, ekspresi Zhou Hongyan sedikit berubah, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Pedang panjang di tangannya berputar dengan keras, dan cahaya keemasan samar perlahan melonjak di pedang itu, langsung mematahkan niat pedang Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan muncul di hadapannya sebelum Zhou Hongyan sempat bereaksi. Ledakan, tangan kiri Wei Hong mengepal, dan langsung mengenai Zhou Hongyan. Zhou Hongyan terkejut dan buru-buru mengangkat tangan kirinya untuk menghantam Wei Hong. Terdengar suara tulang patah, mengalir dari tangan kanan Zhou Hongyan langsung ke lengannya. Engah, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan Zhou Hongyan memuntahkan seteguk darah. Wei Hong mencibir dan menebas dengan ganas menggunakan tangan kanannya. Zhou Hongyan tak mampu menahannya dengan satu tangan. Setelah Wei Hong menebasnya, ia menyimpan pisau emasnya dan meraih Zhou Hongyan dengan tangan kanannya. Ledakan, Wei Hong meraih niat pedang Zhou Hongyan dan menghancurkannya. Ia mencengkeramnya seperti guk-guk mati dan membawanya ke hadapannya. Ia berteriak dengan keras, dasar jalang, apa kau merasa senang saat memukul orang? Apa kau merasa senang? Bang, bang, bang. Dengan raungan amarah, Wei Hong membalas, mengenai wajah Zhou Hongyan sepenuhnya. Pertarungan antara keduanya dan penaklukan Zhou Hongyan berlangsung begitu singkat sehingga hampir terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, yang lain juga bereaksi. Wanita berpakaian ungu itu menatap Wei Hong dan berteriak, Wei Hong, lepaskan dia. Mata Wei Hong berkilat mengejek, seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata wanita berbaju ungu itu. Sebaliknya, ia menatap Zhou Hongyan, yang telah ditundukkannya, dan mencibir, tangan mana yang kau pukul tadi? Aku ingat itu tangan kananku.
Retakan. Suara renyah terdengar, disertai jeritan Zhou Hongyan. Wei Hong tiba-tiba meraih tangan kanan Zhou Hongyan dan mematahkan kelima jarinya, memperlihatkan tulang-tulang putih yang rapi. Kelima jari itu terhubung ke jantung. Bahkan Zhou Hongyan, yang memiliki tingkat kultivasi setengah langkah raja, berteriak dengan sedih saat ini. Wei Hong, kamu mencari kematian. Aura mengerikan yang terpancar dari wanita berbaju ungu itu langsung mengubahnya dari peri yang damai menjadi dewa pembasmi. Dengan cahaya redup yang berkelebat di tangannya, ia memegang pedang panjang dan berteriak pada Wei Hong. Haha, kalian ini cari mati saja. Apa kalian pikir aku mudah diganggu? Wei Hong tertawa dan melemparkan Zhou Hongyan langsung ke arah wanita berbaju ungu itu. Tepat ketika wanita berbaju ungu itu terbang dan menangkap Zhou Hongyan, sebelum ia sempat membantu Zhou Hongyan menyembuhkan lukanya, sebuah niat pedang yang mengerikan tiba-tiba menembus kehampaan dan membelah Zhou Hongyan menjadi dua. Wanita berpakaian ungu itu masih memegang Zhou Hongyan, separuh tubuhnya, dan darah berceceran di wajahnya. Ia tampak linglung beberapa saat, lalu berteriak dengan sedih formasi 10.000 pengusir setan. Wanita berpakaian ungu itu berteriak keras, dan para wanita dari Sekte Fengling yang tersisa mendengarnya dan menghunus pedang mereka secara bersamaan untuk mengepung Wei Hong dari 4 penjuru tenggara, barat laut, timur laut, dan barat daya. Saat para wanita dari Sekte Fengling berdiri diam, gumpalan teror yang ekstrim, yang bahkan bisa disebut niat pedang, melonjak keluar dari kelima orang ini, dan pada saat ini, mereka semua mengaktifkan formasi pedang. Wow, 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 udara berdengung, seolah tertusuk dan meledak. Udara berputar cepat, mengelilingi Wei Hong. Wanita berbaju ungu itu tampak garang, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Namun, ia tampak tak peduli. Ia menatap Wei Hong dengan dingin dan berteriak marah, aku akan menyiksamu sampai mati dengan 10.000 pedang. Sekte Fenglingku dan kau tak bisa berdamai, dan kau benar-benar membasmi murid Sekte Fenglingku. Haha, bercanda sekali. Aku sudah lama berselisih dengan Sekte Fenglingmu. Kalau kau ingin membasmiku, lebih baik kau bersiap untuk dibasmi olehku. Meskipun Wei Hong dikepung, ia sama sekali tidak takut. Malah, matanya penuh kegembiraan dan ia berteriak keras. Haha, bercanda sekali. Aku sudah lama berselisih dengan Sekte Fenglingmu. Kalau kau ingin membasmiku, lebih baik kau bersiap untuk dibasmi olehku. Meskipun Wei Hong dikepung, ia sama sekali tidak takut. Malah, ada kegembiraan di matanya dan ia berteriak keras. Bentuk formasi dan basmi. Wanita berbaju ungu itu menahan amarahnya dan berteriak pelan. Begitu ia selesai berbicara, kelima wanita berbaju merah yang tersisa, masing-masing adalah seorang raja setengah langkah, tiba-tiba memancarkan aura mengerikan yang tak berujung. Pada saat ini, aura itu bagaikan esensi dan darah, jatuh dengan cepat ke dalam pedang panjang itu. Desir, desir, desir. Kelima pedang itu berlumuran darah dan memancarkan cahaya menyilaukan di langit yang gelap, seolah-olah telah membelah cakrawala. Kemudian, kelima pedang itu terbelah menjadi dua, dan dua menjadi empat. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, ribuan niat pedang terkondensasi. Engah, 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 engah. Niat pedang yang mengerikan menembus ruang. Dihadapkan dengan formasi pedang yang begitu mengerikan, orang-orang lainnya, termasuk Ye Fan, tidak bergerak. Pertama, mereka tidak dapat bergerak, dan pada tingkat yang lebih dalam, mereka semua berpikir bahwa Wei Hong pasti akan mati kali ini. Orang pembawa sial, aku tak percaya kau masih punya banyak tahun lagi untuk hidup. Kalau kau tidak mati kali ini, kami semua akan menyerangmu. Dengan begitu banyak orang, kami akan mengebommu sampai mati. Ye Fan menggertakkan gigi dan berteriak dalam hati. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya bahwa Wei Hong terlalu sulit dibasmi. Haha, bagus, hebat sekali, Nima, Wei Hong, kalian datang di waktu yang tepat. Saat itu, Sai Bo berteriak kegirangan di benak Wei Hong, dan Wei Hong ingin menendangnya beberapa kali setelah mendengar kata-katanya. Namun, ia menahan diri dan bertanya dengan bingung apakah formasi pedang ini benar-benar sekuat itu. Tentu saja, formasi 10.000 pengusir setan bisa dibilang salah satu dari formasi 3.000 pedang dari zaman kuno. Lagi pula, formasi pedang ini paling sering digunakan untuk menghadapi Ibel, orang pembawa sial. Wei Hong, jangan sakiti orang-orang ini. Sepertinya mereka seharusnya menjadi harta karun Sekte Fengling. Mereka dijadikan budak es asteriska. Ya dewa, di masa depan, biarkan mereka mengajarkan formasi pedang seperti Tianmo. Wow, rejeki besar, rejeki istimewa, guk, guk, guk. Seber menggeram dalam benak Wei Hong, tetapi Wei Hong sedikit malu saat itu.
Karena Seber saja menganggap formasi itu bagus, bagaimana mungkin formasi itu tanpa kekuatan? Jika Wei Hong berpikir sesuai idenya, ia akan langsung menghancurkannya dengan paksa. Meskipun ia akan terluka, ia sama sekali tidak takut. Namun, jika dia ingin membawa orang-orang ini pergi, itu akan sangat merepotkan bagi Wei Hong. Tepat ketika Wei Hong sedang memikirkannya, dia melihat cahaya pedang, yang tampaknya telah mewujud dan menyerang Wei Hong. Wus, wus, wus. Wei Hong harus segera menggunakan ilmu bela dirinya untuk mundur, tetapi seberapapun ia bergerak, ia tetap dihantam oleh banyak cahaya pedang. Dalam sekejap, Wei Hong telah ditusuk oleh ribuan cahaya pedang. Jika bukan karena tubuh Wei Hong yang kuat dan teknik generasi Raja Ibel, Wei Hong pasti sudah lama mati. Guk-guk mati, pikirkanlah caranya, apa yang harus kita lakukan saat itu? Wei Hong melihat teknik pedang yang mengerikan itu dan berteriak dengan tegas. Aku hanya tahu kalau teknik pedang ini kuat. Sedangkan cara mematahkannya, aku tidak tahu. Saat itu, Seber berkata dengan nada tidak bertanggung jawab. Paman, setelah mendengar perkataan Seber, Wei Hong mengumpat dalam hati, namun pada saat ini, gelombang cahaya pedang lain menyerang Wei Hong, yang membuat Wei Hong menjadi luar biasa malu, terutama karena Seber berkata bahwa jika dia menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkannya, budak-budak kecil masa depan ini mungkin akan terluka, yang membuat Wei Hong tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ledakan. Pada saat ini, Wei Hong membentuk pusaran angin tak berujung di sekelilingnya, tetapi tetap saja sia-sia. Setelah setengah jam serangan formasi, Wei Hong masih belum bisa memikirkan solusi. Namun, orang-orang di luar, termasuk wanita berbaju ungu, satu persatu menjadi pucat. Wei Hong tidak tahu bahwa formasi pengusiran setan ini sangat melelahkan bagi penyihir, jadi hanya dalam waktu setengah jam, mereka sudah merasa hampir menyerah. Saat itu, Wei Hong sepertinya teringat sesuatu, dan senyum tersungging di matanya. Aku benar-benar lupa. Aku punya teknik generasi Raja Ibel, jadi aku mampu melawanmu. Desir. Wei Hong duduk bersila. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wei Hong, tetapi kali ini, semuanya berhenti di sekitar Wei Hong dan tidak dapat menyerang tubuh Wei Hong untuk sesaat. Minum. Melihat hasil ini, wanita berbaju ungu itu mengabaikan luka-lukanya sendiri dan memuntahkan seteguk darah ke dalam formasi. Saat itu, semua cahaya pedang kembali menjadi sangat tajam, dan kecepatannya langsung meningkat pesat. Fiuh. Formasi pedang yang dibentuk Wei Hong langsung ditembus, dan ribuan formasi itu menembus tubuh Wei Hong. Namun, saat itu, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata tetap. Hanya dalam satu tarikan napas, Wei Hong menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mutiara Pluto di bawah tatapan ngeri wanita berpakaian ungu, dan juga menangkap 5 orang lainnya. Ledakan. Formasi pedang runtuh tak terkendali, dan Wei Hong tersenyum dan bersiap untuk segera pergi. Namun, Wei Hong terlalu cepat bahagia. Ledakan. Saat Wei Hong menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Saat itu, Wei Hong terhempas oleh dorongan yang sangat kuat. Wei Hong dapat dengan jelas merasakan an-an dalamnya, seolah-olah telah berubah bentuk, bahkan beberapa an dalamnya langsung terlontar keluar dan jatuh ke tanah. Kamu penggemar. Wei Hong menoleh dan melihat Ye Fan dengan ekspresi yang sangat serius, wajahnya yang buruk rupa memancarkan niat membasmi yang dingin. Ia terus memperhatikan situasi karena ia punya firasat bahwa Wei Hong mungkin tidak mudah dibasmi. Jadi, ketika Wei Hong mengira ia bisa melarikan diri, Ye Fan seperti harimau yang sedang tidur, terbangun dalam sekejap dan memberikan pukulan berat pada Wei Hong. Semuanya, serang bersama. Anak ini aneh. Jangan menahan diri lagi. Melihat Wei Hong tergeletak di tanah, mata Ye Fan dipenuhi dengan niat membasmi yang tak berujung. Ia berteriak dan memimpin. Tangannya seperti memegang bulan purnama. Ia memukul Wei Hong dengan keras. Kecuali Ye Fan, serangan yang lain semuanya diarahkan ke Wei Hong. Seluruh sekte Fengling hancur, tetapi masih ada 8 orang yang tersisa. Kedelapan orang itu menyerang Wei Hong, sehingga Wei Hong tidak punya waktu untuk melawan dan langsung terhempas. Namun, bukan itu yang paling dikhawatirkan Wei Hong, karena ia merasakan aura yang sangat menakutkan yang seolah-olah sedang memperhatikan tempat ini. Wei Hong bisa merasakan bahwa orang ini jelas-jelas tidak ingin membantunya. Engah, engah, engah. Wei Hong memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat itu, Wei Hong meraung dengan keras, sial, aku hampir mati, kau bodoh sekali. Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Begitu Wei Hong selesai berbicara, cahaya pedang dan pisau yang mengerikan menggema di belakang Ye Fan dan yang lainnya. Ye Fan dan yang lainnya yang malang tidak punya waktu untuk bereaksi,
dan langsung terhempas oleh cahaya pedang dan pisau itu. Engah, Ye Fan tampak sangat ketakutan, terutama ketika melihat bahwa yang menyerang adalah Shen Qiuyue. Ia tampak tertegun. Lalu, ia berteriak dengan marah, Shen Qiuyue, apa kau gila, apa kau akan berperang dengan sekte pantomku? Ini masalah pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan sekte. Shen Qiuyue sedang berjuang saat ini, tetapi ia tidak peduli lagi pada hal lain, dan segera menghampiri Wei Hong. Namun, Wei Hong tidak menunjukkan niat baik padanya, malah memukulnya dengan keras. Kau hanya akan bahagia jika aku terbasmi, kan? Pada saat ini, bukan hanya Ye Fan yang tercengang, tetapi juga beberapa orang yang tersisa, dua di antaranya adalah ahli dari Sekte Roh Pedang, memandang Shen Qiuyue dan bertanya dengan sedikit ngeri, saudari muda Shen, apa yang terjadi? Apakah anak ini punya bukti yang memberatkanmu? Kakak senior Shen, ini musuh Sekte Roh Pedang kita, apa yang kau lakukan? Orang yang satunya lagi pun tampak sangat terkejut, dan dia meraung dengan suara rendah. Namun, apapun yang mereka katakan, Shen Qiuyue tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Wei Hong seperti orang gila saat itu. Ia tiba-tiba menjambak rambut Shen Qiuyue dan tersenyum muram kepada dua orang dari Sekte Jianling. Aku sangat takut dengan harga diri Sekte Jianling. Tapi sekarang dia wanitaku. Tidak, dia hanyalah alatku. Haha, kalian Sekte Jianling akan menjadi bahan tertawaan mulai hari ini, haha. Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Kedua prajurit Sekte Roh Pedang itu sudah benar-benar gila saat itu dan berteriak dengan marah, nak, kau cari mati. Desir, desir, serangan kedua pria itu juga menyelimuti Shen Qiuyue. Seperti yang dikatakan Wei Hong, setelah hari ini, Sekte Jianling mereka akan menjadi bahan tertawaan belaka. Karena itu, Wei Hong harus dibasmi, dan bahkan Shen Qiuyue pun tak bisa dilepaskan sepenuhnya. Namun, Wei Hong mencibir saat itu. Ledakan, ledakan, Wei Hong mundur dua langkah. Pada saat yang sama, Shen Qiuyue menggunakan pedang dan goloknya untuk menangkis serangan kedua pria itu. Pada saat ini, salah satu prajurit berwajah hitam berteriak dengan marah, Saudara Ye, mengapa kau tidak bertindak? Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melepaskan Wei Hong, tetapi pada saat ini, Ye Fan membungkuk sedikit dan berkata, Penatua Wang, silakan bertindak. Desir, pada saat ini, sebuah tangan raksasa muncul di kehampaan, mencoba meraih Wei Hong secara langsung. Dengan genggaman ini, seluruh ruang seakan hancur berkeping-keping, dan udara pun tersedot keluar, mencoba meraih Wei Hong secara langsung. Seperti yang diharapkan, dia mengambil tindakan. Wei Hong menunjukkan senyum muram saat itu. Ia menatap tangan raksasa itu dan melemparkan ratusan bom langsung ke arahnya. Tepat saat ledakan terjadi, Wei Hong menyeringai dan berkata, sampai jumpa, Rui. Tepat ketika Wei Hong hendak menghilang, Shen Qiuyue meraih Wei Hong dan berkata dengan cemas, bawa aku pergi. Wei Hong akhirnya membawa Shen Qiuyue pergi, dan pada saat yang sama, ia sekali lagi menjatuhkan bom. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wei Hong pergi, semua bom peledak langit meledak dengan keras. Ledakan dahsyat itu menghancurkan seluruh ruang, dan hampir seketika rata dengan tanah. Kekuatan penghancur yang dahsyat itu juga membuat Ye Fan terhempas. Ledakan, ledakan itu berlangsung selama beberapa detik. Ketika debu dan asap menghilang, Ye Fan dan yang lainnya terlihat dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun mereka tidak tewas dalam ledakan itu, mereka hampir mati. Desir, hanya sesosok berpakaian abu-abu yang muncul, mata lelaki tua itu memancarkan amarah yang mengerikan, dan ekspresinya semakin murka. Ia menatap beberapa orang itu, segera mengambil beberapa pil, dan meminta mereka untuk meminumnya. Kemudian ia tersenyum muram dan berkata, kau meremehkannya. Kuharap aku bisa bertemu dengannya di persidangan 2 tahun kemudian. Kalau begitu, kau harus mengingat rasa malu hari ini dan membasminya untuk memulihkan reputasi sekte hantu kami dan sekte roh pedangmu. Aku tidak berani menentangmu. Tak ada secuil daging pun yang tersisa di wajah Ye Fan dan Chou Long. Saat ini, hanya ada 2 mata tajam yang memancarkan niat membasmi yang kuat di sekujur tubuhnya, dan ia berteriak dengan suara berat. Berita tentang Gua Yunsan kembali menyebar ke seluruh benua Tianfeng. Kali ini, semua orang terdiam sesaat, lalu mereka semua berteriak keras seolah tak percaya. Bagaimana mungkin peri Shen Qiuyue bisa melakukan itu? Ya, bagaimana mungkin Shen Qiuyue memang wanita yang dingin, tapi dia dipermalukan Wei Hong seperti itu, dan dia malah pergi bersamanya. Benar sekali, itu pasti berita yang salah, sebuah rumor. Semua orang benar-benar tidak percaya, tetapi tak lama kemudian,
keluarga Sen tempat Sen Qiuyue berada dibantai oleh Sekte Jianling. Saat itu, semua orang terdiam. Meskipun Sekte Jianling biasanya cukup arogan dan mendominasi Sekte Ilusi, hal seperti pembantaian keluarga jarang terjadi. Hanya ketika kebencian mencapai puncaknya, sebuah keluarga akan dibantai. Pada saat itu, keluarga Sen benar-benar dibantai. Makna di balik ini sudah jelas. Sebagai seorang jenius dari Sekte Roh Pedang, dapat dikatakan bahwa ia menguasai keterampilan rahasia Sekte Roh Pedang. Lagi pula, mereka yang terlatih menjadi jenius secara alami memiliki latar belakang keluarga yang sangat bersih. Dan Sen Qiuyue, yang menguasai pedang dan pisau, hampir merupakan salah satu yang paling menjanjikan di antara banyak jenius generasi muda Sekte Roh Pedang. Sebenarnya, Sekte Jianling diam-diam berharap Sen Qiuyue akan tampil gemilang dalam pemurnian 2 tahun kemudian. Namun, mereka tidak pernah menyangka Sen Qiuyue akan benar-benar mengkhianati mereka, dan mengkhianati mereka dengan cara seperti itu. Hal ini hampir memalukan sejak berdirinya Sekte Jianling. Sekte Roh Pedang hanya bisa menghapus rasa malu itu dengan darah. Awalnya, mereka ingin mengejek Sekte Hantu, tetapi kali ini, mereka menjadi saudara yang sedang dalam kesulitan dan tak seorang pun perlu menertawakan siapapun lagi. Pada saat ini, Wei Hong dan Seber tiba di suatu tempat yang asing. Melihat tempat ini, Wei Hong bertanya dengan ragu apakah kamu yakin koordinatnya benar apakah ini Yu Huayuan. Saat itu, Seber berkata dengan yakin tentu saja aku sudah memastikannya. Aku sudah mengukirnya selama beberapa hari, dan aku sudah memastikannya berulang kali. Jangan khawatir, pamanmu tidak pernah tidak bisa diandalkan dalam hal-hal serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan Saibo, Wei Hong merasa lega. Di Gua Yunsan, Wei Hong melihat bahwa keadaan tidak berjalan baik, jadi ia meminta Saibo untuk bersiap dengan tenang dan siap pergi kapan saja. Karena itulah Wei Hong merasa cukup percaya diri. Ia menoleh dan menatap Sen Qiuyue yang mengikutinya dari belakang. Sen Qiuyue tidak lagi tampak dingin, tetapi justru tampak menyedihkan. Wei Hong juga menunjukkan senyum di matanya. Sebelumnya, saat bertarung dengan Sen Qiuyue, Wei Hong menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan kehidupan lampau bagi Sen Qiuyue untuk mengenangnya. Di kehidupan lampau, Sen Qiuyue adalah seorang pelacur, dan ia adalah kekasihnya. Terlebih lagi, di kehidupan lampau, ia mati untuk Sen Qiuyue, jadi ia bersumpah saat itu bahwa ia akan membayar hutangnya di kehidupan ini. Meskipun cara Wei Hong agak tidak adil, ia sama sekali tidak merasa malu terhadap Sen Qiuyue. Wei Hong bukanlah orang yang baik. Baik dan buruk, semuanya ditentukan oleh cara Wei Hong sendiri. Tanpa memperhatikan Sen Qiuyue lagi, Wei Hong buru-buru melepaskan Cheng Wu. Melihat ekspresi Cheng Wu yang sedikit panik, yang belum bereaksi, Wei Hong menghela napas pelan. Mungkin dunia Cheng Wu memang selalu relatif sederhana. Ia berbakat dan cerdas, dan sangat dicintai di seluruh Gua Yunsan. Namun, Cheng Wu sendiri mungkin tidak menyangka bahwa ia akan tiba-tiba mengalami bencana sebesar itu, dan dalam sekejap, sektenya sendiri akan musnah. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat Cheng Wu, Wei Hong bertanya dengan sedikit bingung. Setelah mendengarkan cerita Cheng Wu, Wei Hong pun menghela napas panjang. Ia pernah mendengar bahwa Sekte Fengling akan menghancurkan Gua Yunsan dan Pulau Naga Darah dalam sebulan, tetapi Wei Hong tidak bisa mengatakannya saat itu. Kedua, tidak akan ada yang percaya meskipun ia mengatakannya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka kalau Sekte Fengling akan langsung bergandengan tangan dengan Sekte Huanying, dan membasmi semua tetua Gua Yunsan dengan kekuatan petir, menaklukkan Gua Yunsan, lalu menggunakan Cheng Wu sebagai umpan untuk menunggu Wei Hong datang. Pemimpin Sekte Fengling benar-benar orang yang cakap. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan kagum, mampu memikirkan berita seperti itu, satu hal mengarah ke hal lain, mungkin hanya pemimpin Sekte Fengling, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, dan dia begitu berani sehingga dia bisa menelan 2 sekte dengan 1 sekte. Untungnya, dia berhasil. Tidak bagus. Pada saat ini, Cheng Wu tiba-tiba berteriak. Kebaikan. Melihat Cheng Wu, Wei Hong sedikit bingung. Kami sudah pergi, tapi bagaimana dengan keluargaku? Kuharap mereka tidak melakukan apapun pada keluargaku, kata Cheng Wu cemas. Keluargaku mungkin telah dibantai oleh Sekte Roh Pedang. Aku murid sejati, seorang jenius dari Sekte Roh Pedang, tapi aku mengikutimu. Aku takut aku mempermalukan Sekte Roh Pedang. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan bermain-main dengan darah. Sedangkan kau, keluargamu tentu saja tidak akan selamat. Lagi pula, percuma saja kau kembali sekarang. Sen Qiuyue tiba-tiba berbicara dengan raut wajah yang agak getir. Saat itu,
Shen Qiuyue merasa seolah seluruh energi dan semangatnya telah tertelan abis dalam sekejap. Wei Hong mengabaikan Shen Qiuyue. Menurutnya, Shen Qiuyue hanyalah alat. Jadi, ia menatap Cheng Wu dengan cemas dan berkata, "Oke, jangan khawatir lagi. Ayo pergi. Karena kita sudah di Yuhuayuan, ayo kita pergi dan bertanya seperti apa tempat kita sekarang." Setelah mengatakan itu, Wei Hong langsung melepaskan Ling Miaoke dan Li Sui. Di Mutiara Pluto, ketiga wanita itu sudah berteman, dan Ling Miaoke serta Li Sui tentu saja mengenal Shen Qiuyue. Meskipun mereka sedikit terkenal, mereka masih jauh lebih rendah daripada Shen Qiuyue. Mungkin karena kesal, atau mungkin karena kecemburuan antar wanita. Singkatnya, baik Ling Miaoke maupun Li Sui sama sekali tidak memperhatikan Shen Qiuyue. Sedangkan Cheng Wu, ia masih sedih dan kehilangan arah, jadi bagaimana mungkin ia berinisiatif memperhatikan Shen Qiuyue. Karena alasan inilah Li Sui sendirian di belakangnya, sementara di depan, Ling Miaoke dan Li Sui berada di kiri dan kanan, dengan Cheng Wu di tengah. Suasana tampak cukup harmonis. Wei Hong mengabaikan mereka, tetapi semakin ia memandang tempat ini, semakin ia merasa ada yang salah. Ada aliran prajurit yang tak berujung di sekitarnya, tetapi Wei Hong selalu merasa bahwa tempat ini familiar, tetapi tidak seperti Yuhuayuan. Guk-guk orang pembawa sial, apa kau yakin ini Yuhuayuan? Wei Hong bertanya lagi dengan khawatir. Ia bertanya pada Seber. Orang pembawa sial, sudah kubilang berkali-kali, bagaimana mungkin aku tidak bisa diandalkan, ini jelas wilayah Akademi Yuhua. Kalaupun ada perbedaan, jaraknya tidak akan kurang dari 10.000 mil. Saibo ditanya 3 kali oleh Wei Hong, dan ia benar-benar marah, menggonggong, dan berteriak. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Ia hanya merasa ada yang tidak beres. Namun, ketika ia melihat kota di depannya, ia bisa melihat seperti apa kota itu tanpa perlu bertanya. Namun, ketika Wei Hong melihat kota itu, ia tampak membeku. Ekspresinya dipenuhi kengerian dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, Wei Hong bergegas masuk seolah-olah ia sudah gila. Desir, Wei Hong melompat beberapa kali dan langsung menuju ke depan kota. Melihat ketiga karakter besar itu, Wei Hong terdiam lama dan bergumam, Yancheng, ternyata Yancheng. Mungkinkah dia benar-benar kembali? Ayo pergi. Besok mungkin akan terjadi pergantian penguasa Yancheng. Aku sungguh tidak mengerti mengapa Sekte Yanyun masih begitu gigih dan ingin mempertahankan Gunung Yanyun meskipun sudah kalah telak. Hehe, unta kurus lebih besar dari kuda. Mungkin dia masih punya kartu tersembunyi. Ini kartu truf omong kosong yang telah digunakan selama 100 tahun. Kali ini, 10 sekte besar telah memilih untuk mendaki gunung besok. Sebenarnya, ini hanya untuk memberi Sekte Yanyun kesempatan. Namun, saya khawatir Sekte Yanyun agak bodoh dan harus menghabiskan sisa sumber dayanya. Siapa tahu, mungkin ada kecelakaan, haha, haha. Kecelakaan? Kecelakaan omong kosong. Sejak Duan Tianlei meninggalkan Sekte Yanyun 100 tahun yang lalu, keberuntungan mereka pada dasarnya sudah habis. Dalam 100 tahun terakhir, 10 sekte besar telah menindas mereka. Kudengar Sekte Yanyun cukup kuat saat itu. Sehebat apapun dirimu, kau tak bisa melawan waktu. Jika 10 sekte besar tidak bisa memastikan apakah Duan Tianlei masih hidup, Sekte Yanyun pasti sudah hancur sejak lama. Kali ini, ultimatum terakhir. Semua orang membicarakannya, dan wajah Wei Hong sedikit berubah ketika mendengar berita itu, tetapi ia tidak bergerak. Ia justru menatap Seber dengan tenang, yang tidak berani muncul dari belakang. Wei Hong langsung meraih Seber dan menatapnya. Senyum muncul di wajah Wei Hong, tetapi niat membasmi terpancar di matanya. Saat itu, Saibo memegang 2 batu roh lagi di tangannya. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit malu, kau tahu situasi saat itu. Situasinya mendesak, jadi aku tidak punya waktu untuk mengamati. Siapa sangka aku salah mengirim pesan. Tidak bisakah kau tidak menipu seperti itu lain kali? Wei Hong menendang Seber menjauh. 980.